Jadi judul kali ini adalah apakah kapitalisme bisa apakah kapitalisme menyebabkan individualisme? Mungkin rekti mana rekti orang enggak? Bebas sok tuan rumah. Kalau tidak orang mau paling dari latar belakang dulu lah. Kenapa orang mau mengambil judul ini? Orang mah dulu tuh sempat ninggal lah di TikTok gitu, jadi si Gano ada kutipan gitu kalau emang apa yang terjadi saat ini tuh ulah kapitalisme gitu, ketika kita melihat orang-orang tuh bukannya berbondong-bondong saling membantu, tapi malah berbondong-bondong itu menyelamatkan diri sendiri gitu. Nah seperti itulah. Oleh karena itu orang nyian judul apakah kapitalisme menyebabkan individualisme, seperti itu. Dari mana? Apakah mana punya apa gitu sob Mengenai kapitalisme gitu. Apa yang mana ketahui we? Apa yang orang ketahui mengenai kapitalisme atau kenapa orang mau untuk membahas kapitalisme ini gitu. Boleh, kenapanya dulu deh. Kenapa orang mau membahas kapitalisme? Karena ya mau gimana lagi ya, karena emang kapitalisme emang suatu sistem atau apa bisa dibilang suatu ideologi gitu ya, yang udah menjamur gitu kan di masa sekarang di hampir seluruh atau semua negara gitu ya. Sehingga ya, dan orang juga pengen tahu sih lebih jauh gitu kan dari awalnya kenapa kapitalisme ini bisa berkembang sebegitu pesatnya, dan walaupun mungkin banyak orang yang bilang kalau mereka membenci kapitalisme, tapi pada kenyataannya kita juga disadari ataupun tidak ada emang butuh gitu kan, bergantung pada kapitalisme itu sendiri gitu ya, kayak gitu. Dan mungkin nanti pada akhirnya apakah ada alternatif kah untuk kapitalisme ini, atau memang ini sudah suatu bentuk sistem perekonomian yang sudah final seperti itu. Itu aja sih mungkin. Kalau dari orang mah ya mungkin untuk mencapai suatu keputusan final tidak mungkin kita dapatkan hari ini ya. Setidaknya mah hari ini teh orang teh dapat mengetahui gitu dasar-dasar kapitalisme teh kumaha, sejarahnya bagaimana, atau mungkin ada apa ya, sedikit pengetahuan yang dapat kita ambil tentang kapitalisme ini. Semoga. Terus kalau dari sejarah mau siapa dulu sob? Orang tuh ada sejarah, tapi sejarahnya tuh lebih ke arah nama kapitalismenya sendiri. Kalau mana mah kan orang dengar tuh kan dari sejarah historisnya gitu, tapi orang mah sejarah nama dari kapitalisme itu sendiri gitu. Sejarah, kalau misalkan sejarah dari kapitalisme itu sendiri, orang belum bisa menyebutkan secara pasti ya, sama sih kayak minggu kemarin juga pertemuan sebelumnya, ada soalnya memang satu dan lain hal gitu lah. Tapi secara garis besar si kapitalisme ini muncul tidak serta-merta muncul secara tiba-tiba dalam bentuk yang utuh kapitalisme gitu ya, tapi si bibit-bibitnya itu udah kita bisa lacak bahkan sebelum tahun Masehi gitu, sekitar mungkin 3 abad sebelum Masehi, itu ketika Kekaisaran Romawi, khususnya ketika kekaisaran tersebut terbagi menjadi 2, ada yang barat dan timur gitu ya. Nah kan ketika kekaisaran tersebut sudah terbagi menjadi 2, itu kan udah muncul tanda-tanda ketidakstabilan politik ya, Ces. Nah dari situlah kayak banyak negara-negara luar ataupun pihak-pihak di luar kekaisaran Romawi tersebut yang menemukan celah gitu, bahwasanya kekaisaran yang tadinya memang sangat agung gitu ya, dan memang persebaran pemerintahnya itu luas gitu, sudah mulai menunjukkan ketidakstabilan, sehingga kekuatan-kekuatan luar itu tadi mencoba untuk menyusup ataupun menyerang secara terang-terangan kekaisaran tersebut. Nah, kan udah mega stabil ya, Ces, diserang dari luar juga gitu. Nah, otomatis si warga negara di kekaisaran tersebut pun ya tidak percaya lagi gitu kan ke pemerintahnya sendiri gitu, karena ya tidak bisa mempertahankan pemerintahannya
bagaimana bisa pemerintahnya bisa mempertahankan ataupun menjamin keselamatan warga-warganya gitu. Sehingga yang tadinya warga negara bergantung sepenuhnya kepada pemerintahan resmi, satu persatu perlahan tapi pasti warga negaranya tuh mulai mencari perlindungan dari pihak swasta, entah itu dari dalam maupun luar Kekaisaran Romawi itu sendiri. Yang singkatnya, memang mulai banyak munculnya kekuatan-kekuatan swasta untuk melindungi warga-warga negara itu tadi. Tetapi dengan suatu timbal balik, Ces. Ketika kekuatan swasta ini memberikan perlindungan kepada warga negara, maka warga negara tersebut pun harus memberikan lebih kepada tenaganya sih, Ces, untuk membantu keperluan si para pemberi perlindungan ini gitu. Ya, contoh yang paling populer ya berupa pertanian ataupun peternakan gitu ya, yang dimiliki oleh si para pemberi perlindungan ini. Pekerjaannya itulah yang orang-orang ataupun warga negara yang meminta perlindungan kepada orang-orang yang melindungi ini gitu ya. Dan pada awalnya memang berjalan lancar sih, Ces, berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Seimbang antara yang dilindungi, yang memberikan perlindungan pun seperti itu. Tapi lama kelamaan ya seperti itulah, itu bisa ditebak lah kayak gimana gitu. Kurang ada pertanyaan dulu nih. Kan tadi ada serangan dari negara lain kan bisa dibilang ya. Nah, serangan dari negara lainnya tuh dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pembunuhan, penyerangan, atau mungkin serangannya tuh dalam bentuk perampasan atau gimana, masih kurang ngerti gitu. Sejauh yang orang pahami dan sejauh yang orang baca dari bukunya lupa, tapi yang jelas pokoknya ada mengenai kapitalisme itu ada buku kecil tipis warna oranye dan biru, tinggal bisa Sarifah gitu. Tapi yang jelas di buku tersebut dijelaskan kalau misalkan emang serangannya itu pada awalnya memang tidak dalam skala yang besar sih, Ces. Jadi kayak serangannya emang kecil-kecil, nggak kecil juga sih, cuman ya bagaimana caranya si negara luar ini bisa mengambil alih pemerintahan Kekaisaran Romawi gitu kan, kayak gitu. Emang ada bentrokan secara fisik gitu ya, Ces, tapi juga memang ada gitu kan, kayak kalau misalkan zaman sekarang kita nyebutnya kayak mata-mata gitu lah, Ces, kayak gitu. Emang ada yang seperti itu. Nah, karena kan emang tadi teh ya pada si pemimpin ataupun kaisar dari kekaisaran tersebut kan kayak sering berganti aja karena ketidakstabilan, ya entah itu mungkin karena kekaisaran, entah itu karena kaisarnya yang memang turun tahta ataupun memang ada yang dibunuh juga, seperti itu sih, Ces. Itu yang orang pernah penasaran mah, kan ada serangan dari negara lain. Nah, si serangan itu berupa apakah dia menyerang warga atau tidak gitu, situ orang teh. Apakah dia karena kaisarnya gak ada jadi si kaisar teh belum bisa melindungi warganya, misalkan kayak gitu kan. Atau enggak si negara lain tuh malah mereka mencoba adu domba gitu, misalkan kayak gitu. Seperti itu maksud orang teh. Kalau sejauh yang orang baca sih tidak ada unsur adu domba sih, Ces, kalau misalkan dari pihak luar gitu untuk mengadu domba antara pemerintahan dengan warganya. Ini mah lebih berfokus kepada si negara-negara luar itu tadi yang ingin mengambil alih langsung pemerintahannya gitu. Kalau misalkan ditanya apakah ada bentrokan terhadap warganya, kalau misalkan seperti itu, aku atau saya? Nah, aku saya. Orang kira sih pasti ada sih, Ces, gitu kan. Orang kira pasti ada, orang pikir pasti ada sih gitu kan bentrokan sama warganya. Tapi memang si pihak-pihak luar ini memang fokus utamanya ke pemerintahan itu sendiri sih, seperti itu. Jadi mungkin yang orang dapat poin yang orang dapat itu kan ada pihak-pihak luar dia tuh menyerang dalam kerajaannya gitu kan, misalkan kayak gitu. Sehingga si kerajaan itu malah fokus untuk melindungi kan. Jadi belum fokus untuk mengatur warganya lah, bisa dibilang begitu ya. Oke. Sehingga ya karena raja tidak bisa mengatur warga, ya warga juga harus mengatur dirinya sendiri lah, ibaratnya kayak gitu kan. Sehingga swasta pun mengambil alih lah, yang muncul lah. Oke. Sekarang dari orang sendiri ya, dari orang ini nonton dari Ferry Irwandi ya. Jadi
yang pertama, kapitalisme tuh munculnya tuh malah dari Karl Marx dia teh. Karl Marx. Jadi dalam bukunya Das Kapital, nah kata kapitalismenya tuh malah munculnya tuh di buku Karl Marx itu, bukan dari yang bapak kapitalisme. Tahu gak siapa? Siapa, Ces? Adam Smith. Adam Smith. Nah, Adam Smith ini tuh dia tuh menciptakan buku juga, namanya tuh kalau nggak salah The Wealthy Nation gitu kalau The nggak Wealth salah. of Nation. Nah, The Wealthy of Nation. Nah, yang dimana dia tuh dia seperti kapitalisme sekarang gitu ininya tuh, program-programnya tuh. Tapi dia tuh ngomongnya tuh dia tuh bukan kapitalisme, malahan di bukunya tuh malahan commercial state kalau nggak salah. Commercial state. Jadi bukan kapitalisme, malah ada negara semitnya komersial tuh. ya. Bisa dibilang negara komersial. Jadi dalam buku tersebut ya kan The Wealthy Nation kan, berarti kan dia dalam bukunya tuh membahas tentang negara kan, malah bukan membahas masalah ideologi ataupun membahas sistem ekonomi kan, walau emang dia pada nantinya tuh malah jadi ahli ekonomi gitu, si Adam Smith ini tuh. Nah, ternyata dari kapitalisme itu sendiri dari Karl Marx sendiri, yang mana Karl Marx ini tuh dia tuh bikin antitesis dari kapitalisme tersebut. Yang dimana kapitalisme itu lebih ke arah apa ya, cara kita memproduksi suatu barang, suatu nilai dengan seoptimal mungkin, tapi dengan output yang seminimal mungkin. Tapi seminimal mungkinnya tuh dengan cara penurunan gaji, upah. Nah, itu yang dikritisi dari sistem kapitalisme oleh Karl Marx ini. Bentar, Ces. Itu teh yang tadi dengan yang tentang apa, dengan input yang sebesarnya dan output yang seminimal mungkin kayak gitu, atau gimana? Input sekecil mungkin, output sebesar mungkin lah gitu lah. Dengan cara meminimalisir atau meminimalisasi gaji atau upah para pekerja gitu kan. Nah, itu teh suatu pemikiran yang dinyatakan oleh Karl Marx atau yang ditentang oleh Karl Marx itu? Yang ditentang. Oke, lanjut. Nah, terus kan kalau kita bahas tuh kalau misalkan kita cari di Google katanya kan kapitalisme tuh dia tuh berasal sistem ekonomi, bilangnya sistem ekonomi. Padahal dia tuh kalau nggak salah tuh apa ya, coba cek orang yuk. Ideologi. Mode produksi. Nah, mode produksi. Maksudnya dari Jadi, mode produksi? Mode produksi ya metode memproduksi kan. Kalau sistem ekonomi kan beda. Kalau sistem ekonomi kan dia kayak bagaimana cara kita mengatur ekonominya kan. Kalau produksi mah bagaimana cara kita mengatur produksi. Jadi lebih fokus ke produksinya gitu. Ya, dibanding nyari ekonominya gitu kan. Nah, itu juga benar kata orang mah, kenapa disebut mode produksi. Sekarang kalau kita lihat negara-negara sekarang, apakah ada yang mengakui kalau mereka tuh menganut kapitalisme? Enggak kan? Kayaknya nggak ada deh mungkin. Setahu orang. Nggak ada. Secara terang-terangan sih nggak ada gitu. Nggak ada. Secara terang-terangan, malahan negara-negara sekarang kan lebih banyaknya tuh bikin mix gitu ya, dimasuk-masukin semuanya. Nah, jadi kalau kapitalisme tuh lebih tepatnya disebut tadi tuh apa? Mode produksi. Jadi bukan sistem ekonomi. Nah, dari definisi dulu lah kita lihat kalau ternyata kapitalisme itu mode produksi di mana
dia mencari apa ya, produksi sebesar-besarnya dengan cara apa ya namanya teh, upah yang minimum gitu kayak gitu kan. Kalau menurut Karl Marx ini sendiri ya. Beda lagi kalau misalkan kita kaitkan kapitalisme dengan Adam Smith sendiri ya. Kalau Adam Smith sendiri kan dia punya apa ya bilangnya tuh, punya ide kapitalismenya sendiri gitu. Beda dia tuh. Kalau misalkan kita lihat dari tujuannya sendiri, kapitalisme menurut Adam Smith dan Karl Marx ini benar-benar beda jauh gitu. Kalau misalkan Adam Smith, dia tujuannya mungkin kita bilang komersial state-nya aja ya. Tujuan komersial state-nya tuh agar terjadinya produksi yang melimpah dan produksi yang kreatif. Menurut Adam Smith kayak gitu. Iya, komersial state-nya tuh. Jadi kita melihat masa depan di mana orang-orang tuh mereka punya produksi yang terus melimpah terus-terusan, terus produksi tersebutnya kreatif, macam-macam gitu kan. Nah, sementara kalau Karl Marx tuh dia malah bilang kapitalisme itu akan menyebabkan badai. Badai Dalam artian ya ekonomi hancur segala, terus gimana adalah krisis. Ya dulu kan ada krisis ekonomi kan. Nah, itu kan gara-gara pasar bebas kan, gara-gara negara tidak hadir di situ, sehingga orang-orang juga seenaknya lah ibaratnya mah, yang mengakibatkan si pasar tersebut ya rusak gitu, hancur. Ya. Sebenarnya mah ini teh pembahasan kapitalisme itu orang bisa bilang agak-agak banyak ya. Pasti lah. Dari yang mana dulu ya, yang orang sampaikan, mungkin orang tadi terlalu lompat-lompatnya dari model yang sendiri, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikoreksi atau ditanyakan gitu. Ditanyakan sih Tes. Nah, Paling kalau misalkan yang tadi mengenai Karl Marx gitu kan, pernyataannya bahwa kapitalisme ini dapat menciptakan badai. Tapi Maneh udah baca bukunya belum yang Das Kapital itu tadi, atau kira-kira Maneh tahu gak Karl Marx ini yang dimaksud badai oleh Karl Marx ini itu seperti apa gitu kan, kenapa dia bisa menyimpulkan bahwa kapitalisme bisa menimbulkan badai gitu. Nah, badainya itu dalam artian yang pertama kesenjangan sosial kan, dimana ya kapitalis kan kita lihat ada orang-orang yang kaya makin kaya banget, yang miskin makin melintir kan. Sementara yang menengah dia harus berjuang lah ibaratnya mah agar tidak jatuh gitu. Nah, terus ada juga yang orang lihat-lihat tuh si kapitalismenya tuh bikin yaitu krisis ekonomi yang kita lihat pada mungkin zaman Warren Buffett lah kalau nggak salah mah ya. 2008 gitu nggak salah. Bisa dibilang. Dan sama 2008 bisa dibilang kayak gitu kan, itu gara-gara pasar bebas kan. Ya emang tujuan kapitalisme kan pasar bebas kan, dia tuh nggak mau ada sosok yang mengatur dari pasar tersebut. Gitu sih dari orang. Kalau misalkan tadi menimbulkan krisis, iya sih guys, kalau misalkan krisis yang paling dekat ini yang krisis yang 2008 itu tadi, setahu orang pernah nonton, bukan pernah sih, kemarin banget gitu kan, nonton di YouTube-nya siapa gitu ya. Tapi yang jelas si krisis 2008 ini emang kayak suatu bukan sentilan lagi sih, itu mah kayak suatu hentakan gitu ya untuk para praktisi kapitalisme gitu ya, walaupun si orang-orangnya memang mungkin tidak secara terang-terangan mengakui mereka mempraktikkan kapitalisme. Ya si krisis ini tuh terjadi karena pada saat itu banyak orang-orang yang kayak gimana sih Ces? Mana tahu gak sistem KPR kayak gimana Ces? KPR kredit. KPR rumah. Nah, ketika tahun 2008 ini tuh si orang-orang ya seperti biasa gitu ya, kalau misalkan mereka mau beli rumah, mereka minjem uangnya dari rumah, mereka minjem uangnya dari bank gitu ya, untuk membayar rumah gitu. Kan kita tahu kalau misalkan
si orang-orang ini meminjam uang dari bank, otomatis mereka harus membayarkan si bunganya itu juga gitu kan. Nah, dengan bunganya yang tinggi itu tadi gitu kan, pihak bank itu melihat suatu potensi keuntungan yang besar gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya mungkin si perumahan ini itu perumahan yang beda-beda gitu ya, perumahan yang dipegang atau dimanajerisasi oleh orang-orang yang berbeda gitu, yang tidak ada sangkut pautnya oleh bank itu tadi. Tapi ketika bank melihat potensi keuntungan ini yang besar gitu ya dari bunga itu, pihak bank itu ya memiliki suatu ide untuk bagaimana kalau misalkan kita membeli rumah itu tadi gitu ya. Jadi yang menjual rumah itu tadi itu bukan lagi dari pihak perumahan, melainkan langsung dari bank gitu kan, kayak gitu. Tetapi dengan sistem pinjaman yang sama gitu kan, kayak gitu. Tetap memiliki bunga ataupun ya persenan-persenan kayak gitulah. Nah, ketika bank ini sudah menciptakan mode apa ya, katakanlah mode produksi itu tadi gitu ya, mode produksi untuk menimbulkan atau menciptakan cuan-cuan, ladang cuan yang baru gitu ya. Mereka tidak melakukannya sendiri, melainkan mereka juga kayak menjual persenan ataupun menjual katakanlah kayak kios aja, kios untuk menjual rumah itu tadi kepada para pengusaha ataupun investor-investor gitu. Jadi mereka tuh tidak ingin secara langsung menjual rumahnya melalui bank, melainkan mereka juga kayak membeli rumah untuk dijual, tapi untuk ketika mereka si para pihak bank ini membeli rumah gitu ya, mereka menjual kembali kepada para investor seperti itu. Nanti itu kayak gitu. Emang liar banget. Jadi ada bank dulu itu kan, ada bank, ada yang punya rumah, ada yang pembeli rumah, ada 3 orang lah ibaratnya kan. Nah sekarang si banknya tuh malah ingin juga yang punya rumahnya gitu kan. Nah ada juga yang pembeli rumah. Nah si pembeli rumahnya tuh dia otomatis kayak beli pakai uang bank, tapi untuk beli rumahnya bank gitu. Gitu gak sih ya logikanya kan. Jadi si ibaratnya mah si pembeliin itu dia malah bayar lebih untuk beli rumah kan, gitu kan. Inti biar dapat untungnya mah kan. Nah terus tiba-tiba ada pihak lagi keempat, bisa dibilang kan, yang memang pihak keempat ini itu kayak emang apa ya, kayak bank juga yang menciptakan gitu ya. Bank juga yang menciptakan juga ya, supaya si orang-orang ini atau katakanlah investor gitu ya, untuk bisa memfasilitasi penjualan rumah ini supaya bisa sampai ke konsumen gitu ya, supaya konsumen itu bisa membeli rumah tersebut. Calo nggak sih sebetulnya atau ya gimana? Kasarnya masih kayak gitu ya. Terus apa masalahnya? Nah si calo ini, calo apa kasar gitu, bahaya lah gitu. Tapi si calo ini, tapi si calo ini ketika mereka bekerja sama dengan si bank gitu ya, itu gak gratis, tetap bayar gitu kan. Bank teh bayar ke calo, enggak, calo yang bayar ke bank gitu, kayak gitu. Calo yang bayar ke bank? Gitu. Iya kayak gitu. Terus dia dapat untungnya di mana si calo? Ya dari penjualan rumah itu tadi gitu kan, tapi si kerjasama dengan si bank ini pun nggak gratis gitu kan, dia harus bayar kayak gitu. Si calo ini harus bayar ke bank untuk bisa kerjasama, untuk bisa menjual perumahan ini kepada para konsumen kayak gitu. Jadi nggak gratis. Kayak gitu. Nah, karena si stok rumah ini yang memang banyak membeludak gitu ya. Nah, jadi si pihak bank dan calo ini pun jadi kayak apa ya, tidak memfilter konsumennya seperti apa gitu kan. Pokoknya asalkan para konsumen ini silahkan bisa membayar gitu ya, dapat membayar di awal gitu kan, besok aja gitu kan, silahkan gitu kan beli rumah ini gitu kan, kredit lah kayak gitu, tanpa memfilter apakah orang tersebut memang mampu membayar dalam jangka panjang ataupun tidak gitu kan. Singkat cerita, suatu waktu si pembeli-pembeli yang akhir-akhir ini gitu kan, yang setelah udah berganti sistem menjadi kayak percaloan itu tadi gitu ya. Nah, yang ini kan emang nggak difilter ya si pembelinya gitu kan. Kayak apa ya? Mereka tuh kayak tiba-tiba memutuskan kredit gitu sih. Jadi tidak melanjutkan pembayaran gitu kan. Nah, otomatis si para investor ataupun calon ini tadi gitu kan, mau gak mau ya gimana gitu kan, mereka mau udah bayar ke bank gitu kan. Kalau misalkan si rumahnya ini tidak dibeli oleh para calon, kayak gimana gitu kan, kepemilikannya kan nanti gak jelas gitu kan. Gitu. Rumah-rumah itu tadi
yang udah ditinggalkan sama kreditor itu tadi gitu ya, yang nggak dilanjutkan pembayarannya gitu kan, dibeli sama para calo gitu kan kayak gitu. Nah, ketika dibeli oleh para calo kan otomatis si harga rumah itu tadi kan udah lebih murah, lebih murah karena kan udah dibayar sebagian oleh para kreditor tadi yang memang nggak dilanjutin pembayarannya, nyampe nggak? Kayak gitu. Nah, si orang-orang yang membeli rumah di awal-awal itu tadi gitu kan, yang sebelum ada sistem ini gitu ya, sistem percaloan itu gitu kan, tahu gitu kan bahwa loh ini dengan rumah tipe yang sama, dengan katakanlah vendor bank yang sama gitu ya, percaloan yang sama gitu ya, kenapa bisa lebih murah gitu kan kayak gini gitu kan, dibanding dengan mereka gitu kan yang memang udah bayar dari awal gitu kan. Mereka juga si si pembeli, si konsumen perumahan itu tadi gitu kan, yang memang udah dari awal gitu kan, pada akhirnya memutuskan untuk ya udah gak dilanjutin gitu kan pembeliannya gitu kan. Kenapa? Karena aneh gitu kan, kenapa ini yang memang di akhir-akhir gitu kan, yang munculnya baru-baru gitu kan bisa lebih murah dengan tipe yang sama gitu kan, sedangkan ini yang tipe lama, bukan tipe lama gitu kan, yang konsumen lama gitu kan mendapat harga yang lebih tinggi gitu kan, kan merasa tidak adil gitu kan. Ya udah sama-sama udah gitu kan, nggak dilanjutin lagi pembayarannya, otomatis nih si imah-imah itu kan terbengkalai ya kayak gitu. Mau gimana gitu kan, si bank itu kan mau dapat uang dari mana gitu kan, konsumen nggak dapat, terus ini si calo juga mau bayar ke bank gitu kan, sebagai sarana kerjasama antara si calo dengan si bank ini pun mau dari mana gitu kan uangnya kayak gitu. Nah, ini dinamakan kayak lingkaran gitu kan, lingkaran setan gitu kan. Si bank nggak punya uang untuk membayar persenan kepada calo, pun begitu sebaliknya, si calo pun nggak punya uang untuk menjaga kerjasama antara si calo dengan si bank kayak gitu. Karena emang konsumennya nggak ada gitu kan, kayak gitu. Saat jadinya krisis 2008 tapi kayak gitu. Si kan tadi teh si pembeli teh gak jadi beli, tapi uangnya kembali gak dia teh? Kayaknya sih, aduh, tadinya kelemahan orang tidak ditinjau lebih lanjut gitu ya. Kalau misalkan karena tadi si youtuber ini tadi gitu kan bilang bahwa rumah yang emang baru-baru muncul setelah sistem percaloan tadi kan lebih murah gitu ya. Bisa disimpulin atau bisa ditebak, kayaknya enggak, nggak bisa. Soalnya kan emang udah diterbayarkan sebelumnya gitu kan, menjadi lebih murah gitu, kayak gitu sih, Ces. Jadi bisa lebih, mungkin dibilang lebih ke arah protes lah ya, dibanding duitnya mah yang penting protes lah gitu ya mah. Oke, kita balik lagi ya mengenai krisis itu tadi 2008. sama pada rasa yang tadi teh Praktik kapitalisme secara nyata sih, Ces, itu mah sebenarnya lebih ke arah monopoli sih, nggak ketang. sok kumaha. Oke, pada rasa yang tadi mah bukan kapitalisme sih, tadi mah asa kurang, kata orang mah lebih ke arah monopoli kata orang mah. Emang kapitalisme bukan monopoli, Ces? Menurut mana? Kalau kapitalisme kan dia malah ada yang korbannya itu kan buruh. Kalau monopoli mah kan dia malah mengorbankan UMKM kecil kan. UMKM Dalam artian ya, misalkan ada perumahan ini, dia tuh malah gak laku perumahan ini teh, yang didominasi sama bank, malah sama bank yang dominasi si perumahan tuh, malah bank, bukan harusnya mah perumahan A atau B atau C. Tapi orang-orang teh malah datangnya ke bank dibanding ke perumahan tersebut gitu. Tapi yang orang maksud tadi, Ces, si perumahan itu tadi itu sebenarnya membeli perumahan itu tadi gitu kan. Jadi yang tadinya katakanlah ada 3 perumahan berbeda gitu kan, pada ada bank, dia ada satu doang gitu kan. Iya, monopoli kan itu namanya ya. Kalau misalkan kapitalisme emang gimana bedanya dengan monopoli? Ya, kapitalisme ada kan namanya konsepnya tuh dia pakai kita pakai yang Adam Smith ya. Kalau Adam Smith kan dia kapitalismenya tuh biar produksinya produktif tapi kreatif. Nah, misalkan ada dalam satu pabrik ada pembuatan peniti nih. Satu orang dia bisa bikin 20 peniti. Dia sendiri yang motong, dia sendiri yang malu, atau terus dia juga sendiri yang mungkin kayak ngerapi-rapihin. Nah, di ini tuh
sementara dia ngeliat lagi satu lagi pabrik peneliti, dia tuh pakai 3 orang, tapi 3 orang itu dipakai buat kolaborasi. Yang satu dia malu, yang satu dia motong, yang satu dia ngerapihin gitu. Jadi 3 orang itu malah bisa bikin sampai 1.000 kayak gitu. Jadi kan ada konsep kolaboratif lah intinya mah dari tiap orang. Jadi mengedepankan apa ya namanya tuh profesionalisme. Kan ada yang malu, ada yang motong kayak gitu. Sementara kan kalau yang tadi mah lebih ke arah satu bank tuh dia malah mengatur semuanya kan, lebih ke arah monopoli kata orang mah ya, dibanding kapitalis dia malah mengeksploitasi profesionalisme yang ada gitu. Sehingga yang tadinya bisa dikerjakan oleh 3, ya udah ketika bisa dikerjakan oleh 1 ya mengapa tidak gitu, kayak gitu. Kalau 1 tadi kurang efektif ya kerjakannya 3 gitu. Yang satu ini gitu. Sehingga terciptalah profesionalisme gitu. Yang kapitalis yang mana, Ces? Yang 1 atau yang 3? Yang 3. Yang 3, yang kapitalis itu yang 3. Nah, karena kapitalisme itu kan orang pakai, kita coba kayak Adam Smith sama Karl Marx yang kita bandingkan lah, sehingga kita punya gambaran ya. Kan Karl Marx tuh dia sosialisme kan, sementara Adam Smith dia kita anggaplah kapitalisme lah, kita anggap ya, walaupun dia komersial state kan, tapi awal ide kapitalisme kan dari dia gitu. Nah, Adam Smith dia punya pikiran tentang manusia, dan Karl Marx juga dia punya pikiran tentang manusia. Kalau Adam Smith dia berpikiran kalau manusia tuh orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, karena dia mementingkan dirinya sendiri, ketika dia menjadi seorang pedagang atau ketika dia menjadi seorang mungkin pengacara bisa dibilang, dia bukan memikirkan bagaimana caranya kliennya bisa menang dengan telak, atau mungkin pelanggannya bisa mendapatkan makanan yang lezat, tapi dia memikirkan bagaimana dia tuh dapat uang dari kliennya, dapat gitu, uang dari siapa namanya tadi, dari konsumennya. Jadi kan dia mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan orang lain kan. Dia nggak penting konsumen puas atau tidak, yang penting dia untung gitu. Iya, yang penting untung dianya kan gitu. Sehingga kapitalisme itu kan kayak gitu kan intinya mah, yang penting orang lain mah gak peduli lah gimana, yang penting mah kita dapat keuntungannya kan. Nah, sementara kalau Karl Marx sendiri dia malah bilang kayak gini, manusia tuh makhluk yang komunal. Nah, komunal dalam artian dia tuh suka untuk bekerja dan bergairah ketika dia membantu sesamanya dalam komunitas gitu. Sehingga kalau kita melihat ada manusia yang kita katakan individualis ya, yang kita bahas sebelumnya, terus mementingkan diri sendiri lah. Nah, itu merupakan efek samping dari kapitalisme. Nah, sampai di situ ada dulu pertanyaan nggak? Kalau misalkan menurut Maneh, Ces, enggak sih sebenarnya nggak ada dari konsep yang Maneh sampaikan dari kapitalisme. Tapi mungkin nggak kalau misalkan di dalam kapitalisme itu ada monopoli? Dalam kapitalisme ada monopoli. Jadi salah satu cara untuk menyalurkan model produksi kapitalisme itu menggunakan monopoli. Kapitalisme kan model produksi ya, beda lah kata orang mah ya. Kalau monopoli kan lebih ke arah eksternal. Ya nggak sih, monopoli mah lebih eksternal, kalau kapitalisme lebih ke arah internal. Jadi dia mengatur, yang dikorbankan buruh kan. Kalau monopoli mah kan yang dikorbankan kan orang lain gitu. Soalnya orang punya pikiran, pandangan ya, terus kalau misalkan dengan tadi kapitalisme yang mengorbankan para buruh gitu ya, mengorbankan entah itu waktunya, tenaganya, ataupun upahnya gitu ya, itu kan kayak hal-hal yang seharusnya bisa didapatkan, ataupun tadi gitu kan pekerjaannya bisa dikerjakan oleh beberapa orang yang berbeda gitu aja. Kalau misalkan emang kapitalisme kan bisa saja ketika pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang, ya udah satu orang aja gitu kan, kayak gitu. Bener nggak? Bisa nggak kayak gitu? Kalau misalkan seorang itu mampu gitu kan, ya udah. Kalau misalkan 3 pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, ya udah kerjanya satu orang aja gitu, kayak gitu. Sehingga kan tadi si upahnya pun bisa
oleh satu orang aja gitu kan, Ya. bisa dikasih oleh satu orang aja kayak Ya, gitu. Gak bisa. usah 3, bisa gak kayak gitu? Itu mah orang bukan, maksud orang tuh kalau kapitalisme tuh dia mementingkan produksi kan, jadi produksinya ya kayak gitu kan maksudnya. Tapi kalau kita ambil lebih besar lagi lah lingkupnya, kita ambil kafe lah, misalkan kafe ya, kan ada barista, ada pelayan, ada di kitchennya, apa namanya kitchennya, barista itu deh, atau mungkin yang bagian masak kalau mungkin dia bikin makanan lah, ada 3 nih. Nah di yang satu kan dia punya 3 nih, nah dia si 3 ini tuh kerjanya bener semuanya, menghasilkan uang yang sangat banyak lah, katakanlah 100 juta. 100 juta ini dia gaji pegawainya tuh 3 orang ini tuh masing-masing misalkan total lah 5 juta, dikasih 5 juta. Berarti kan yang satu mau untung 95 juta kan. Sementara yang bosnya itu dia gak kerja apa-apa. Dia cuma ngegaji doang kan, kayak gitu. Nah, bisa aja kapitalisme tuh dia berulang-ulang lagi, bikin kafe lagi yang baru, bikin kafe lagi yang di sini, di mana. Ya, sehingga dia punya keuntungan yang banyak tapi dengan pekerjaannya yang segitu-segitu aja gitu. Sementara pekerjaannya yang dia waktunya mungkin banyak, kerjanya banyak, terus dia yang mikirnya gimana, tapi dia cuma dapat segitu duitnya. Itu nyambung ke pandangan orang ya sebenarnya gitu. Gimana? Kan itu ya, kan dengan pekerja yang mungkin memiliki kompetensi yang berbeda, dengan gaji yang sama gitu, kayak gitu. Itu orang kira sebagai monopoli sih, Ces. Monopoli pemikiran gitu kan. Monopoli pekerjaan gitu. Karena kan dengan banyaknya orang-orang gitu ya, dengan berbagai macam karakteristiknya gitu ya. Dan mana katakan itu tadi gitu kan, dengan satu owner bisa memiliki beberapa cabang kafe gitu kan, kayak gitu. Itu kan sama saja memonopoli gak sih, Ces? Memonopoli tempat-tempat lain gitu kan. Dengan jaring-jaring kapitalisme kayak gitu. Memonopoli tempat-tempat lain. Bukan cuma tempat sih, banyak sih, Ces, yang orang kira monopoli gitu kan. Si owner ini bisa memonopoli tempat dengan memonopoli peluang usaha di tempat-tempat lain gitu kan, dengan usaha kafenya itu tadi gitu kan, dengan contoh yang mana berikan, ataupun memonopoli si waktu, tenaga, pikiran pekerjanya itu pun sendiri gitu kan, kayak gitu. Orang mikirnya kayak gitu. Jadi bukan monopoli secara harfiah sih, Ces, lebih kepala monopoli secara istilah lah kayak gitu. Kiasan. Kata orang mah itu mah bukan monopoli sih. Kenapa? Kalau iya emang monopoli, tapi kan monopoli itu dia lebih ke arah eksternal lah, kata orang tadi eksternal. Jadi ada satu pedagang dan pedagangnya yang satunya gitu. Kalau kapitalisme kan pedagang dengan pekerjanya beda kan, antara pedagang dengan pedagang dengan pekerja gitu. Terutama di sana sih. Terus mana bilang kan itu ada monopoli terhadap pekerjanya kan, seperti itu. Kata orang mah bukan monopoli tapi eksploitasi, kata orang mah. Kata yang lebih cocok mah kata orang mah ya. Eksploitasi bisa. Ya. Kalau monopoli mah kan dia mah lebih ke arah eksternal sih, kata orang mah. Oke. Dari situ berarti berangkat kemana, Ces? Nah, kan kita tadi udah belajar tentang definisi makhluknya sendiri, kayak manusianya sendiri dari kedua kedua tokoh tadi. Nah, lanjut kita juga, mereka tuh punya nilai apa yang mereka anggap nilai sendiri gitu. Kalau Adam Smith, dia nilai itu berpandangan kalau segala barang itu ditentukan oleh kebutuhan dan ketersediaan. Barang dalam artian Nilainya tuh ditentukan ketersediaan dan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan barang tersebut gak ada, dikit misalkan, terus yang butuhnya banyak pasti mahal. Tapi kalau barangnya dikit tapi gak ada yang butuh juga ya tetap aja harganya masih gitu. Jadi kualitas dari sebuah nilai itu dia tentukan dari banyaknya kebutuhan dan sedikitnya ketersediaan. Supply and demand berarti. Jadi Adam Smith lebih ekonomis lah, kata orang mah ya. Kalau
Karl Marx tuh dia malah mementingkan ya sosialis kan, manusia kan. Jadi kita lihat dia tuh malah bilang barang ditentukan oleh bagaimana barang tersebut dibuat, idenya, waktunya, terus berapa biaya yang dia keluarkan. Ini menurut Karl Marx kayak gitu. Menurut Karl Marx mah gitu. Jadi sehingga ketika pekerja digaji dengan harga yang sedikit, padahal mereka menciptakan barang-barang yang barang-barang yang menghabiskan waktu mereka, tenaga mereka, otak mereka, tapi mereka digajinya kecil, ya itu kan penghinaan terhadap apa yang dia sebut nilai gitu. Yang dimana ketika pekerja tersebut membuat barang yang belum tentu barang tersebut bisa dia beli gitu. Gitu kan logikanya tuh. Kayak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tapi kalau misalkan sekarang ya Ces, dalam prakteknya gitu ya, kalau misalkan maneh gitu ya, lihat ini misalkan combro gitu ya, dengan konsep kedua orang tersebut gitu ya, dengan konsep Adam Smith dan Karl Marx gitu ya, kira-kira dalam prakteknya maneh secara kasat mata bisa membandingkan nggak combro ini tuh dibuatnya oleh prinsip Adam Smith atau Karl Marx gitu? Kata benar ya, dalam kumaha orang masih belum mengerti kumaha diksi pertanyaannya. Kan kalau misalkan Adam Smith itu tadi kan katakan Adam Smith punya pabrik gitu ya, dengan prinsipnya sendiri gitu ya. Ya udah gitu kan, asal combronya banyak atau kayak gimana gitu ya, besok mana jual gitu kan. Katakanlah si combro antara pabrik Adam Smith dan Karl Marx itu tuh sama gitu kan. Kayak combronya sama gitu kan. Secara kasat mata mana apakah bisa membedakan kedua hal tersebut kayak gitu. Mana akan cenderung membeli yang mana nih gitu kan. Gitu. Itu pertanyaannya. Karena gini aja, kalau sok mana pada mikir gitu. Sok mana kita ngomong. Karena kalau misalkan menurut orang gitu ya, yang Adam Smith ini walaupun terkesan tidak manusiawi gitu ya, ada benernya juga ya, gitu. Emang karena bener. Kalau misalkan barang gitu ya, ya udah gitu kan, konsumen sendiri pun akan menilai hasil akhirnya gak sih Cis? Ketika udah jadinya gitu kan, mereka konsumen nggak akan peduli prosesnya seperti apa gitu kan. Yang konsumen pedulikan adalah bagaimana mereka sebagai konsumen gitu dapat memanfaatkan barang tersebut, entah itu makanan ataupun peralatan kan kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan Karl Marx itu tadi, kalau misalkan dia menekankan kepada prosesnya gitu kan kayak gitu, sedangkan konsumen pun sendiri gak akan tidak akan terlalu peduli terhadap prosesnya, ya mau gimana gitu kan. Dengan combro yang mungkin sama, yang Adam Smith katakanlah 2001, terus nanti yang Karl Marx gitu bisa jadi 10.001 gitu kan kayak gitu, ya tentu konsumen akan memilih yang Adam Smith gitu kan kayak gitu, dengan rupa yang sama gitu kan, dengan mungkin rasa yang sama gitu kan, karena kan ada dengan tadi Karl Marx sendiri kan hanya menekankan kepada idenya gitu kan, kreativitasnya seperti itu, kayak gitu sih Ces menurut orang. Menurut mana kayak gimana? Kata orang gini ya, Karl Marx dia punya ideologi yang dia bawa sendiri. Adam Smith dia punya ideologi yang dia bawa sendiri. Jadi kita kata orang mah nggak bisa gitu. Ketika sekarang sedang zaman-zamannya kapitalisme, kita memasukkan satu ide dari Karl Marx, kita masukkan ke dalam kapitalisme tersebut, kan nggak relevan gitu ya kata orang mah. Jadi kalau misalkan kita mau kayak ibaratkan membedahlah ide dari si Karl Marx ini kan, ya berarti kita coba bedah dulu dari bagaimana keseluruhannya dulu gitu. Dari prinsip sosialis dia gitu, yang dimana ya semua orang setara, terus gak ada pemerintahan yang dikatakan otoritarianisme lah bisa dibilangnya. Jadi semuanya dapat haknya masing-masing gitu. Jadi ketika orang bekerja kan dia saling membantu lah, misalkan si orang yang combro mana dengan oncom gitu kan, mana yang combro orang udah harus gitu. orang yang combro mana yang bala-bala misalkan kayak gitu. Jadi orang saling melengkapi gitu. Jadi
nilai itu bukan ditentukan dengan uangnya gitu, tapi dengan barang tersebut ya, dengan hadirnya barang tersebut. Kata orang sih gitu sih. Itu kan idealnya seperti itu ya Tes. Tapi Iya, idealnya menurut seperti itu. Maneh, kalau misalkan untuk kondisi sekarang gitu ya, dengan orientasi orang-orang yang pokoknya ya udah gak mau tahu gitu kan, asal jadi begitu kan, mereka hanya melihat hasil akhirnya seperti ini gitu kan. Menurut Maneh sendiri, keadaan sekarang yang berorientasi terhadap hasil alih-alih proses gitu ya, apakah suatu hal yang baik menurut Maneh? Baik dalam artian kedepannya gitu kan kayak gimana gitu kan, untuk peradaban manusia gitu kayak gitu. Apakah udah ideal seperti ini atau bisa ditingkatkan, diperbaiki menjadi ayo dong kita apresiasi gitu kan prosesnya seperti apa gitu kan, si pembuatnya udah berpikir mati-matian untuk membuat produk-produk tersebut, atau malahan mana ada pemikiran untuk ada hal lain gitu kan yang bisa kita perdebatkan atau yang bisa kita urusin gitu alih-alih orientasinya hasil ataupun proses. Kata orang mah itu kan berarti benar kata Karl Marx tadi gitu, bahwa keserakahan manusia, keegoisan manusia ya karena sistem kapitalismenya itu. Jadi ketika orang melihat ada sekarang orang-orang lebih mementingkan hasil dibandingkan proses, ya itu hasil dari kapitalisme tersebut. Ketika tadi dikatakan orang-orang lebih mementingkan comro yang 2000 dibandingkan comro yang 10.000, yang dimana orang tersebut membuat dengan sepenuh hati misalkan, atau dengan apa ya, yaitu nyari bahannya sampai ke Zimbabwe misalkan, segala macam kayak gitu kan. Itu kan tanda-tanda dari kapitalismenya udah berjalan kan. Gimana orang-orang lebih mementingkan hasil dibandingkan prosesnya. Nah terus ketika orang bicara kan solusi ya, kita bisa bicara solusi ya. Kata orang solusi adalah salah satu hal yang paling sulit kata orang maya untuk dibicarakan, karena orang juga baru dapat ilmu ini tentang sosialis dan kapitalisme ini kan baru dapat gitu. Jadi kalau tiba-tiba orang disuruh bikin ide sih, kata orang sih orang belum dapat apa-apa gitu. Tapi pada intinya mah mungkin kalau kita nyari ide ya kita balik lagi ke definisi manusianya tersebut sendiri. Kita bikin definisi dulu sendiri, kita bikin nilai itu sendiri bagaimana, kita bikin terus apa lagi ya, tujuannya bagaimana. Pada akhirnya mah kan ketika kita ingin membantah sebuah kayak kapitalisme, sosialis, ya kita harus bikin ideologi lagi sendiri, kata orang mah seperti itu. Jadi ideologi dibahas dengan ideologi gitu, nggak bisa kita benarkan sosialis harusnya seperti ini gitu. Sementara itu kan pemahaman yang kata orang mah udah utuh gitu, soalnya kan penciptanya juga udah gak ada gitu. Jadi kita tinggal membedah si sosialisnya tuh seperti apa gitu, apa kelemahannya, kata orang gitulah. Mungkin nanti bakal ada sosialis modern kayak gitu kan, nanti kan pasti ada pembaharuan ideologi lagi yang baru kan, atau kapitalisme modern kayak gitu kan, bisa kan kayak gitu. Jadi solusi orang belum bisa jawab sih. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita bahas tentang pernyataan mana gitu kan. Bahwasanya tadi si orientasi manusia untuk apa ya, untuk memerhatikan hasil doang gitu, alih-alih prosesnya itu kan merupakan suatu buah dari nilai kapitalisme gitu kan, merupakan suatu keegoisan gitu ya Ces. Kalau misalnya kita tarik ke ranah pendidikan gitu ya, aruran gitu. Misalnya yang paling banter gitu, yang paling umum terjadi sejak aruran di dua on kena bikin ayeuna gitu, itu kan menyontek gitu Ces. Itu kan suatu apa ya? Suatu perbuatan yang orientasinya hasil kan ya, benar sih? Iya betul kan gitu. Suatu buah tindak keegoisan gitu ya, kayak gitu, kapitalisme pendidikan katakanlah kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke kapitalisme pendidikan tingkat yang sekarang gitu kan, tingkat kita sekarang gitu kan kayak gini. Kan ada kampus banyak gitu ya yang ingin meningkatkan akreditasinya dengan cara publikasi ilmiah sebanyak-banyaknya gitu. Tidak peduli apakah hal tersebut
apakah artikel tersebut memang orisinil ataupun tidak gitu ya, apakah duplikasi ataukah banyak sebenarnya plagiarismenya gitu kan, apakah tinggi ataupun tidak mereka tidak peduli asalkan nggak ketahuan gitu kan, publikasinya kelihatan banyak gitu kayak gitu. Menurut Maneh kegiatan kapitalisme pendidikan itu ya, orang anggapnya demikian gitu ya, walaupun nggak tahu nih apakah kata-katanya ya. Iya nggak tahu, walaupun nggak tahu nih apakah praktisi di dalam tenaga pendidik itu sendiri mereka sadar gak sih sebenarnya sedang melakukan suatu tindak keegoisan dengan berorientasi kepada hasil saja gitu ya. Nah itu satu, mereka sebenarnya tuh sadar atau tidak gitu ya, apakah mereka sedang melakukan yang orang sebut sebagai kapitalisme pendidikan gitu ya, yang orientasinya hasil gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan mereka sadar gitu ya, apakah mungkin bahwa ini gitu ya, si kapitalisme pendidikan itu tadi pada awalnya memang suatu ilham yang didapat dari para tenaga pendidik yang mau tidak mau ya harus meningkatkan akreditasi instansinya masing-masing gitu kan, karena memang tertekan dengan kebijakan yang ada yang memang diarahkan oleh pemerintah. Yang pemerintah itu tadi itu kan mau tidak mau ya gimana lagi gitu kan, untuk mendongkrak ekonomi gitu. Gimana? 1, 2. Yang pertama, orang agak-agak unik ya, ada kata-kata kapitalisme pendidikan ya. Kapitalisme pendidikan. Tapi kira-kira kalau misalkan ada sebutan yang lain ya so aja gitu kan. Ini emang tadi kan saliwat ya orang ngomongkeun. Tapi unik bentar ya. Kadang ada perlu mengkritisi ya kapitalisme pendidikan kata-katanya ya. Mungkin yang lebih tepat kapitalisme dalam pendidikan, bukan kapitalisme pendidikan. Tetap masuk ke kapitalisme pendidikan. Sebenarnya dalam artiannya kapitalisme pendidikan apa yang dikorbankan dalam kapitalis tersebut. Berarti muridnya gitu yang dikorbankan. Muridnya, mahasiswa, dosen gitu kan. Kalau dosen dikorbankan karena ketika universitas ataupun instansi pendidikan, institut pendidikan tinggi gitu ya, menuntut akreditasi yang tinggi, yang menuntut dosen untuk banyak-banyak mempublikasikan artikel ilmiah, kan itu butuh waktu, risetnya, pengetikannya, penelitiannya gitu kan, yang nantinya fokus dosen pun terbagi gitu kan, antara ngurusin akreditasi kampus atau ngajar kan kayak gitu. Berarti kapitalisme pendidikan malah mengorbankan pendidikan itu sendiri, gitu gak sih? Malah mengorbankan esensi dari mengajar dan belajar tersebut kan, gitu kan? Tapi orang ketika kita ngomong kapitalisme pendidikannya, berarti ini mah yang diuntungkan tuh malah kapitalisme pendidikan yang diuntungkan sistem kan diuntungkan karena dia predikat kan. Apa yang diuntungkan oleh kapitalisme pendidikan? Kalau misalkan ngomong tentang akreditasi kan itu mah sebuah objek. Kita nyari subjek dulu dong. Yang diuntungkan dari yang orang sebut sebagai kapitalisme pendidikan atau kapitalisme dan pendidikan gitu ya. Ini mulainya dari akreditasi dulu, Ces. Kalau misalkan akreditasi tinggi gitu ya, otomatis kampus menjadi jauh lebih terkenal dan banyak mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang datang masuk gitu ya. Subjeknya sekolah lah, subjeknya sekolah. Kalau misalkan yang diuntungkan siapa? Ya orang-orang yang di dalam univ atau instansi itu sendiri gitu kan. Ada yang diuntungkan keluar, ada yang diuntungkan ke dalam gitu kan, ke dalam instansi itu tersebut gitu. Kalau misalkan yang di dalam untung, ya untung sih jelas gitu kan. Kalau misalkan ada mahasiswa kan berarti kegiatan seluruhan gitu kan yang berkesinambungan di dalam instansi pendidikan itu kan bisa berjalan gitu kan. Dosen bisa bekerja, dosen bisa mengajar gitu kan, ataupun rektor dan lain sebagainya gitu kan, unsur-unsur dalam institut pendidikan tinggi bisa bekerja, ya mereka otomatis dapat gitu kan. Semakin banyak tentunya nanti kan menjadi suatu perhatian lebih dari pemerintah gitu kan. Entah itu pemerintah memberi insentif lebih ataupun memberikan suatu anggaran ataupun dana penelitian yang lebih banyak gitu yang mumpuni, itu bisa jadi sih. Banyak gitu, bukan satu atau dua orang atau subjek tunggal, lebih ke banyak peran gitu kan yang diuntungkan gitu.
tadi teh apa pertanyaan pertamanya teh? Mereka ini sebenarnya sadar gak sih sedang melakukan kapitalisme pendidikan kayak gitu. Oke. Kalau yang tadi mengenai orientasi hasil, Oke. Kata orang mah ada yang sadar ada yang enggak. Karena kan mau bagaimanapun ya kan kita lihat ada ranking universitas kayak gitu kan yang mana malah itu juga apa ya jadi tolak ukur bagi kita ngelihat bagaimana sih universitas ini tuh bagus atau enggaknya kan. Kalau misalkan kita pengen masuk ke sebuah universitas tapi kita nggak punya sebuah gambaran Unipin itu gimana dia berjalannya gimana, terus dia kehebatannya apa gitu kan, malah jadi bingung sendiri kan kiranya. Jadi ada yang sadar dan ada yang tidak sadar kata pertama kayak gitu kan. Terus apalagi pertanyaannya? Yang kedua, kalaupun memang ada yang sadar itu tadi gitu ya, sebenarnya orang-orang yang sadar sedang melakukan kapitalisme pendidikan itu tadi, itu sebenarnya apakah mungkin mereka itu diilhami dari praktik kapitalisme dalam perekonomian gitu kan, sehingga mereka melihat polanya gitu kan, jadi mereka mengadopsi polanya, oh ketika mereka ataupun kita nih melakukan kapitalisme maka suatu sistem apapun itu sistemnya gitu kan, entah itu pendidikan, ekonomi ataupun katakanlah agama bahkan gitu ya, itu bisa menjadi lebih efektif dan menguntungkan bagi beberapa kelompok gitu. Kata orang sih pandangan orang sendiri ya, kapitalisme kan dia tuh sebenarnya tujuannya tuh kan mau metode produksi kan dia tuh. Nah, produksinya jangan disempitin ke barang doang, Cis. Rubah ke variabel gitu. Ya, jadi hasil produksinya bisa apa aja. Ya orang ngerti keluar. Kan dia tuh metode produksi ya. Nah, ketika berarti dia menggunakan metode produksi pendidikan kapitalisme seperti itu masuk kan? Sok abuskeun ya. Terus semuanya tadi pertanyaannya tuh kenapa apakah yang sadar tersebut apakah mungkin mereka tuh diilhami dari praktik kapitalisme dalam perekonomian gitu ya. Jadi mereka cuma mengadopsi kerangkanya doang gitu. Kerangka dalam artian mereka ikut-ikutan aja gitu atau gimana, atau sebenarnya mereka tuh sadar gitu kalau emang kapitalisme itu tuh jahat gitu ya, tapi karena mereka tahu ini menguntungkan ya udah lakukan gitu. Karena menguntungkan jadi mereka lakukan. Apakah gitu menurut maneh gitu? Karena kan terasa juga gitu kan oleh orang sendiri gimana. Bisa jadi, kata orang bisa jadi ya. Karena ya emang kapitalisme sekarang udah merambat kemana-mana gitu, bahkan kita pun tanpa sadar melakukan kapitalisme kan gitu kan. Orang nitah kabatur kumaha, tapi ternyata orang mere hadiahnya cuma segitu, cuma uprit kan kayak gitu. Jadi ketika kita apa ya ngomongnya teh, berarti kita ngomongin sistem kan ini. Ketika kita melihat sistem kapitalisme yang sudah apa ya kita katakan merajalela di mana-mana ya, terus sehingga menyebabkan orang dia ikut-ikutan jadi kapitalis kan. Kalau menurut mana sendiri gimana Sob? Menurut orang maksudnya naon? Ya menurut mana sendiri apa jawabannya? Yang di pertanyaan kedua itu tadi. Ya Sob, kata gimana? Simpelnya mah iya, Cices. Bisa jadi. Ya, gitu. Ya, gimana penjelasannya? Ya, karena kalau misalkan tadi gitu ya, dalam konsep kapitalisme itu tadi gitu ya, yang secara simpelnya gitu kan, dengan input yang sekecil-kecilnya dapat output yang sebesar-besarnya gitu ya, kayak gitu. Kalau misalkan dengan tadi gitu kan, si input output itu tadi kita rubah gitu kan, nggak hanya terbatas dalam barang, tapi juga bisa dalam objek-objek yang lainnya gitu kan, variabel kayak gitu. Kalau misalkan dengan input yang dikit, katakanlah gitu ya, si rektor memberikan apa ya, kayak ada sistem perpoinan gitu ya, bukan berupa uang yang ataupun gaji yang lebih tinggi, melainkan kayak suatu kebanggaan sendiri gitu kan bagi para dosen kalau misalkan dengan poin yang tertinggi, entah itu namanya dipajang, entah itu di banner ataupun apa gitu di dalam kampus gitu ya, kayak gitu. Itu kan output yang kecil, menurut orang gitu ya, kayak cuman penghargaan doang gitu kan.
bukan secara fisik ada dampaknya kepada para dosen gitu kan, kayak gitu. Itu satu input kecil gitu ya, menghasilkan output yang sebesar-besarnya gitu kan. Dengan para dosen yang memberikan ataupun mengupload, mempublikasikan artikel ilmiah yang banyak gitu kan, itu kan mendongkrak akreditasi, outputnya besar dong Ces. Mahasiswa datang lebih banyak ke universitas tersebut gitu kan. Dengan mahasiswa yang datang, yang daftar gitu kan, statistiknya meningkat, dapat perhatian yang lebih dari pemerintah, kayak gitu. Menurut orang gitu, input kecil dan output besar tuh kayak gitu, menurut orang kayak gitu. Abus Jujur. kecet mana? Jujur orang kayak agak bingung ya kalau ngomongin kapitalisme tapi masuknya variabel bukan barang gitu. Karena apa, kapitalisme pendidikan, kalau kita bilang kapitalisme pendidikan ya berarti kan ibaratkanlah ada harusnya mah kapitalisme pendidikan adalah ketika guru atau dosen digaji dengan gaji yang kecil. Itulah kata orang mah kayak gitu ya. Bukan malah yang dikorbankan pendidikan. Kalau yang dikorbankan pendidikan, kata orang itu ada hal lain ya, ada kata-kata yang lain selain kapitalisme gitu. Karena kalau kapitalisme kan dia apa ya, benar-benar kerasa dampaknya tuh gitu. Kayak misalkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ada kelihatan dampaknya gitu. Sementara kalau pendidikan kan dia apa ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Gimana? Tadi orang jadi keinget kamarnya gitu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Sama gak sih Ces kasusnya sama kampus-kampus yang top 3 yang akreditasinya makin naik gitu kan, tiap tahun makin naik gitu kan, sedangkan yang lain yang tertinggal di bawahnya pun makin turun, karena ya udah gitu kan, yang bawah-bawah ini kalau misalkan dengan emang nanti si katakanlah konsumen, si para calon mahasiswanya dengan apa ya, kemampuan yang unggul, pemikiran yang unggul, ya udah gitu kan, mereka akan menyasar ke sana gitu kan, apapun caranya gitu kan, mereka intinya kayak gitu. Menurut orang kayak gitu sih, kapitalisme pendidikan kayak gitu. Jadi ketika luas juga sama sebenarnya. Ketika kampus yang makin terkenal, bukan terkenal ya, makin pintar, ternyata makin pintar. Tapi kalau kampus kan dia masuknya pendidikan nggak sih? Ya berarti kan pendidikan nggak mungkin bisa diperangi. Jadi meskipun ada, misalkan ada kampus yang pintar makin pintar, apakah ada kampus yang bodoh makin bodoh gitu? Enggak kan? Enggak gitu kan? Dalam aspek keilmuan kan, menghasut. Mungkin kalau misalkan dibilang ada kampus yang kurang unggul menjadi lebih tidak unggul gitu ya, memang tidak semuanya, tapi mungkin ada gak sih Ces? Kan gak ada yang gak mungkin. Terus sistemnya bagaimana, kenapa bisa seperti itu kan? Karena kalau misalkan kapitalis kan jelas dia kapitalis dalam hal perusahaan lah, misalkan kayak si bosnya makin kaya, si pekerjanya ya gitu-gitu aja gitu, makin miskin gitu lah. Tapi kan kalau si universitas lah, ada universitas yang makin, karena kan universitas itu kan dia bukan bos kan, dia antara satu dengan yang lainnya. Kata orang mah lebih ke arah monopoli lagi gak sih? Kayak mungkin kalau menurut mana monopoli, menurut orang tetap Kapitalis. Itu kapitalis. Kenapa? Karena kalau misalkan yang tadi masalah pintar dan bodoh nggak bisa diukur ya Cis. Kalau misalkan masalah kualitas, menurut orang bisa-bisa aja. Kalau dengan tadi kampus yang memang akreditasinya makin tahun makin tinggi gitu ya, dapat dong perhatiannya pemerintah gitu ya. Sedangkan ini kampus-kampus yang ada di bawah gitu ya, ataupun yang memang sudah apa ya, nyambung cek irama dengan prodi-prodi yang tidak relevan itu tadi, yang mau dihapus oleh pemerintah gitu, kayak gitu. Itu orang menyambung cek tadinya, nyambungnya teh eta gitu kan. Sok mana cek berapa di IG gitu kan, tanggapan dari UI, UGM, dari apa gitu ya.
kan kalau misalkan kampus-kampus yang top 3 ataupun top 5 itu tadi gitu kan, orang ingat kalau misalkan UI itu akan apa ya, kayak sejalan dengan pemerintah gitu kan. Oke, akan menghapus ataupun lebih ke apa ya, merename gitu ya, memberikan, merombak kembali gitu ya si prodi-prodi yang memang tidak relevan dengan kebutuhan industri gitu kan. Sedangkan UGM kalau nggak salah kayak akan mempertimbangkan atau apa gitu ya, kayak gitu. Itu kan kampus-kampus yang top 3 yang ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, atau katakanlah ingin menyesuaikan dengan sistem gitu kan, kayak gitu. Yang menyesuaikan lah yang selamat gitu kan. Sedangkan dengan kampus-kampus yang di bawahnya gitu ya, udah tidak terperhatikan oleh pemerintah gitu ya, tidak apa ya, katakanlah tidak mendapatkan dana ataupun anggaran yang cukup, ditambah dengan prodi-prodinya yang mungkin tidak relevan gitu kan, dihapus gitu kan, atau menjadi semakin tidak apa ya, tidak unggul dong Ces, karena sudah ini ya, sudah mah terperhatikan ya, menjadi semakin lebih sedikit gitu kan si apa, si sumber dayanya, katakan kayak gitu. Kan ketika prodi dihapus kan bukan cuman ini doang Ces, bukan cuman title doang gitu kan, dosennya, mahasiswanya, tenaga pendidiknya kayak gitu. Mungkin kata orang mana ada kesalahan pemahaman tentang kapitalisme iya kata orang gitu ya. Mungkin orang kasih ini ya, pandangan kapitalisme dari Adam Smith-nya ya, yang komersial state tadi. Yang pertama, dia kan lahir di kalau nggak salah tuh Skandinavian kalau nggak salah ya. Jadi Skotlandia, yaitu Skotlandia. Dia lahir itu tahun 1800-an ya kalau nggak salah mah. Nah terus dia tuh ngelihat kalau dia tuh apa ya, benci gitu ngelihat ada monarkisme dan feodalisme kan, yang dimana pemerintahannya tuh yang terlalu mengatur warganya. Dia ingin warganya tuh bebas, dia punya pasar bebas. Maka dari itu dia bikin unseen hand gitu, pokoknya mah tangan tak terlihat. Itu definisinya itu. Jadi dia ngelihat misalkan ada ketika warga bebas nih, nggak ada pemerintahan yang mengatur, sebenarnya itu ada yang mengatur tapi cuma nggak terlihat. Nah pengaturan tersebut kita lihat dari ya itu yang dari definisi manusia tersebut tadi kan, yang dimana mereka tuh egois, tapi dengan kayak egoisnya tersebut malahan itu yang membantu mereka dalam artian mereka ingin berkompetisi dengan orang lain, yang berarti mereka harus menunjukkan kualitas mereka harus menunjukkan kuantitas mereka kan, kayak gitu kan, malah jadi alat pemacu gitu supaya bisa yaitu produktif dan kreatif. Nah terus ada juga namanya tuh Rise Rain gitu kalau nggak salah. Nah bukan jadi si apa ya namanya tuh Adam Smith ini tuh dia juga bilang kalau pemerintah juga bukan berarti nggak ada gitu, tapi pemerintahnya itu netral. Pemerintahnya itu sebagai pembuat arena pasar tersebut dan sebagai penjaga arena tersebut gitu. Jadi pemerintah menjaga keadilan bagi warganya, pemerintah menjaga bagi pasarnya. Terus ada juga dia juga bikin konsep yang namanya tuh komoditi apa gitu. Jadi intinya mah menabung lah, ini tentang menabung ya. Jadi misalkan ada orang beres bekerja ya, dia jangan langsung dihabiskan hari itu juga, tapi dia tabung untuk kemudian harinya, sehingga ya terciptalah kayak saham yang kayak gitu kan. Itu kan namanya produktif. Sehingga kalau kita ambil kacamata dari Adam Smith tersebut kan baik kan sebenarnya, kapitalis kata mana baik gak kapitalis daripada apa yang Adam Smith? Baik, orang-orang produktif, orang-orang kreatif. Terus mereka juga bebas, gak diatur gimana. Apa celahnya kata mana? Celah dalam dalam pemikiran Adam Smith tadi.
Sejauh ini buat sementara gak ada sih. Oke. Nah, celahnya itu dibuka dalam Karl Marx, yaitu kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, bukan makin miskin. Makin miskin juga ada yang makin miskin juga gitu. Ya, ketika produktif makin berjalan, kan produksinya kan bergantung pada manusia kan. Tapi sekarang ada teknologi. Malah sekarang teknologi makin banyak, dan yang punya teknologi siapa? Yang punya duit gitu. Sehingga kapitalisme itu malah bikin kesenjangan tersebut makin menguat gitu. Nah, terus upah untuk para pekerja juga ya makin menurun gitu. Padahal mereka udah bekerja, udah mati-matian mengeluarkan tenaga mereka gitu, tapi upahnya segitu aja kayak gitu kan. Jadi kan kalau kita masukin yang kemana yang masalah kapitalisme pendidikan katakanlah gitu, orang masih belum dapat gitu apa maksudnya gitu. Kan kalau kapitalisme kan dia tuh ada subjeknya bos, terus ada predikatnya tuh, kalau kita bilang apa ya predikatnya, cara efisiensi mungkin, ada produksi dan kreatif. Intinya mah duit gitu. Intinya mah duit kan predikatnya. Atau objek nah gitu. Predikatnya produksinya. Jadi objeknya ya predikatnya mah pekerja apa ya? So, kumaha sih? Subjeknya bos. Objeknya produksi. Ya predikatnya berarti orang-orang yang melakukan produksi tersebut kan, berarti karyawannya atau alatnya. Kalem. Kadang-kadang jadi bingung sendiri ya. Kalem. Di dia jamahannya iya nan adan 2 kali atau sekali? Sekali. Jam berapa sih? Ada jam berapa ya? Di orang sok ieu soalnya. Iya, sok sinkron baru ngadaguan beberapa menit sok ada sinkron di orang di tukar di sholatnya nih. Ini di HP mana gitu? 10 menit deh. Udah kapitalis pendidikan. Pendidikan oke. Kan definisi kapitalisme kan model produksi yang dimana dia mengutamakan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir pengeluaran sedikit-sedikitnya gitu kan. Intinya mah begitu. Nah, terus ketika orang membahas kapitalisme di pendidikan, berarti kan si pendidikan atau di kapitalisme kan maksudnya teh orang-orang mencoba menelaah kalimat eta ya. Nah, ketika pendidikan di kapitalisme lah justru harusnya bagus gak sih kalau pendidikan di kapitalisme kayaknya. Kan ketika misalkan tadi kata peneliti tadi kan, ketika peneliti di kapitalisme mode produksinya kan kita mencari peneliti yang produksinya banyak tapi dia pengeluarannya sedikit. Nah, katakanlah seperti tadi, ketika daripada kita menyuruh orang mengerjakan penelitinya tuh masing-masing gitu. Nah, kita bikin orang mengerjakan penelitinya tuh bareng-bareng sehingga menghasilkan peneliti yang lebih banyak. Nah, begitulah sama dengan pendidikan misalkan kayak gitu kan. Cobanya orang coba masuk-masukinnya. Ketika kita ingin menciptakan pendidikan yang banyak, pendidikan yang berkualitas, nah kita pasti mencoba menempatkan spesialis di pendidikan tersebut kayak gitu kan. Ada guru, ada staf, ada kepala sekolah, yang dimana mereka kan orang-orang yang akan berjalan di kapitalisme pendidikan tersebut. Ibaratnya kayak seperti itulah mungkin gambaran orang ya. Sehingga ya kata orang ya berarti baik dong ketika pendidikannya diperbagus dengan cara ya kita
memaksimalkan efisiensi orang-orang tersebut, katakanlah. Coba jelaskan pandangan mana sama kapitalisme pendidikan itu yang seperti apa menurut pandangan mana? Karena kan tidak menanggapi yang mana tadi pernyataannya gitu. Nyerek menanggapi boleh. Enggak, itu udah Soalnya kan- udah ini udah beres. Karena kan kapitalisme kan dari Adam Smith itu sendiri kan emang gitu tujuannya dia kan untuk memaksimalkan potensi, terus dia memperbanyak produksi dan dia juga meminimalisir pengeluaran. Coba kita mana ingin tahu apa itu kapitalisme pendidikan. Saya kumaha Coba kita definisikan dulu kapitalisme itu apa, guys. Definisi. Kan tadi akibatnya tuh bukan, jangan akibat jangan pakai alasan akibat, yang definisi aja gitu ya, jangan pakai akibat. ya kan tadi akibatnya tuh kan yang ini ya, yang kaya makin kaya, makin Ya, miskin gitu ya. oke. Sekarang definisinya kayak gimana? Ya definisinya kan kata orang tadi, ketika definisinya kan oke, gini aja weh. Dalam sejarahnya kapitalisme kan muncul ketika sebuah pasar dia tidak dikendalikan oleh seseorang kan, gitu kan. Jadi pasarnya bebas kan, maksudnya pasar bebas lah intinya kan. Nah, misalkan kita dalam pendidikan nih ada apa ya? Ada pendidikan nih, pendidikannya tuh bebas, dia gak ada seseorang yang mengatur pendidikan tersebut, misalkan kayak gitu ya. Misalkan gak ada hari ini harus belajar ini, hari ini harus belajar ini, tapi orang bebas mau belajar apapun. Menurut orang seperti itu ya, karena ada pasar bebas, berarti kalau kita masukkan pendidikan ada pendidikan bebas, seperti itulah. Yang mana kata orang gak masuk kapitalisme ke pendidikan tuh gitu, soalnya kan kita kan punya kurikulum, kita ya di ini juga ada RPS lah, sistemnya gimana. Jadi ketika kita mengaitkan pasar bebas yang dimana orang-orang bebas itu berkecimpung dalam sebuah usaha, dalam sebuah produksi, ya apa gitu yang ditawarkan oleh kapitalisme pendidikan gitu, orang masih belum mengerti. Jadi kesimpulannya, definisi kapitalisme itu apa, Ces? Dalam satu kalimat. Oke. Menurut mana? Misalnya Atau menurut tadi Adam Smith dan Karl Marx gitu. Dalam satu kalimat. Nanti orang bandingin di sini biar jelas. Kalimatnya Satu kalimat lo bisa berapa kata? Naik 200 kata asal titiknya hiji masa kalimat, Ces. ya pasar modal tercipta dari suatu pasar modal tercipta dari sebuah pasar bebas Pasar bebas yang dimana dia menciptakan sebuah model produksi agar tercipta produsen yang melimpah dengan dan kreatif. Udah kayak gitu sih kata orang. Yang berakibat tadi akibatnya yang tadi Gak ada akibatnya mah kan berakibat ya produksinya melimpah, terus apa namanya teh, apa ya, kreatif, melimpah dan kreatifnya gitu intinya mah. Itu kan pandangan dari Adam Smith sendiri gitunya. Ini Cesta. Nah kalau misalkan dari orang mah kekeh yang nambahan itu tadi akibat. Akhirnya orang ngerti, kan utama kalau emang kita ngomong akibat kan ada penyebab yang lain gitu ya, maksudnya kayak gitu, bukan gara-gara satu ini mengakibatkan ini gitu. Tapi kita ambil studi kasus eta we akibatnya. Iya. Ini orang mau jelasin pandangan orang gitu ya. Kalau misalkan bener salah namanya tergantung mana sih, atau misalkan mana bisa meyakinkan orang bahwa oh ini pendapat orang salah, itu lebih bagus. Saya kumaha ya, mana masih belum menjelaskan nanti kumaha ya. Atau miskin, atau Itu jelas. makin miskin bentar. Tunggu.
kan kalau misalkan yang tadi tentang yang ini ya, tercipta dari sebuah pasar bebas yang menciptakan sebuah model produksi agar ada produsen yang melimpah dan kreatif. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan yang kapitalisme konvensional itu adalah sama dengan kapitalisme ekonomi gitu ya, sama aja kayak gitu. Nah, sekarang tadi yang maneh tidak setuju atau mungkin yang maneh kayak mempertanyakan dari apa yang udah orang jabarkan sebelumnya itu apa aja sih? Ya akibatnya tidak semua akibat memiliki penyebab yang sama. Satu, yang berikutnya ataukah mereka maneh tidak tidak sejalan dengan orang dalam hal ketika yang makin unggul atau misalkan yang makin barat gitu kan kayak gitu. Kayaknya kan intinya mah eta orang kan akibat yang mana katakan itu kan penyebabnya gak mungkin itu kan. Masih ada penyebab yang lain. Katakanlah penyebabnya itu gitu ya. Apa penyebabnya gitu? Apa? Menurut maneh, apa yang menyebabkan kalau misalkan yang secara khusus yang kaya makin kaya, yang miskin jadi tetap miskin atau makin miskin? Kira-kira Ya, mana apa? kalau dari karma kan ya itu ya kapitalisme kan, atau bisa aja ada monopoli, bisa kan monopoli bisa masuk. Monopoli udah ambil satu monopoli. Terus apalagi ya? Monopoli berarti apa ya? Ketetapannya. Otoritarian bisa monopoli. Tadi kan orang ngebahas mengenai antara orientasi hasil bisa, kan? serakah bisa. Serakah orientasi hasil berarti ya. Jadi kalau misalkan yang pertama monopoli, orientasi hasil biar sama. Ini kan tadi orientasinya hasil kan orang bilang orientasinya hasil di pendidikan itu apa, Ces? Publikasi ilmiah kan? Benar kan? Orientasi hasil pendidikan ya ilmunya. Publikasi ilmiah kan. Nah, publikasi ilmiah ini orang samain Bukan pendidikan, universitas mungkin gitu. masuk ke tuh Dalam universitas ya. Universitas kontrol sih Nah, mencetak publikasi ilmiah kan, universitas kan. Publikasi ilmiah. Nah, ini kan kayak suatu ini ya, Ces. Suatu hal yang diinginkan oleh entah itu pemerintah ataupun seseorang ataupun katakanlah bosnya gitu kan, Ces. Beneran, Ces, ini Bos. Atau kita bicara dulu bosnya siapa dulu deh gitu kan. Kalau misalkan konvensional atau ekonomi kan bosnya tuh katakanlah sebutannya ada bos atau meren CEO atau naon konglomerat meren. Oke. Tapi kenyataannya di Indonesia yang jadi bos universitas siapa? Pemerintah, ada bukan rektornya. Bener gak? Oke, pemerintah. Bener tuh? Bener tuh, Ces? Yang lantang, Ces? Bener tuh? Rektor lah. Oke. Tapi kalau misalkan rektor apakah punya keputusan independen gitu? Gak ada yang bisa mengintervensi keputusan rektor? Pemerintah. Betul tidak? Kalau negeri ya. Kalau swasta mah enggak. Ambil satu negeri. Biar lebih ini, Ces, biar lebih jelas. Iya, Negeri. soalnya kan kalau bicara universitasnya terlalu kompleks gak sih? Apa orang simpelkan ya simpelkan. Ya, Tadi kan subjeknya berarti. Tadi ini kan objeknya mah. Misal kita ituin ke predikatnya ya. Tapi kalau misalkan tentang ini yang ekonomi kan berarti ini lebih ke produksi kan, Ces? Bener gak? Produksi kan. Nah, sedangkan ini kudunya ya tilu sih. Produksi. Nah, kalau misalkan itu ide kan diri ini kayak ini apa ya unsur nah kan kalau misalkan yang konvensional kan produksinya sih. Kalau misalkan yang unsur si predikatnya yang di universitas itu publikasi ilmiah itu tadi mencek orang lagi kalau please dulu kudu dikatnya lu meren subjek ini predikat. Nah, ini publikasi ilmiah. Nah, sekarang objeknya apa kalau misalkan di konvensional itu ya duit, keuntungan, profit. Bener tuh, uang, profit.
Kalau misalkan di ini universitas akreditasi. Tapi kalau misalkan akreditasi itu menurut pandangan universitas, tapi kalau misalkan menurut pandangan pemerintah mana kira-kira pencetak lapangan pekerjaan, pencetak pekerja. Kebayang dong. Kayaknya non deui subjek, predikat, objek gitu kan. Anggeus di luhurna begitu. Tadi non deui, kurang lebih tadi yang ngebahas naon. Nah, masalah yang tadi yang masalah yang menurut orang universitas yang memang top 3, top 5 gitu kan yang unggul makin unggul, yang apa ya? Non unggul gitu kan akibatnya gitu kayak gitu. Yang mana tidak setuju dari itu apa, Cis? Oke, tentang penyebabnya gitu kan, tapi menurut maneh gitu apa gitu kan? Yang maneh benar-benar tidak setuju itu sebutkan coba si benar-benar ini. Tidak setuju dalam hal apa? Dalam hal penyebabnya gitu kan. Tadi kan maneh tidak setuju nih kalau misalkan yang unggul makin unggul, yang tidak unggul makin tidak unggul gitu kan si universitasnya atau instansi pendidikan tingginya. Udah mah kan masalah eta, kan ada masalah ketika ada akibat ya belum tentu penyebabnya sama. Gitu unggul udah mah. Terus ya udah gitu aja. Berarti mana perlu, jadi mana perlu mengkoreksi gitu. Kenapa penyebabnya bisa sama? Padahal kan penyebabnya beda, bisa aja beda, bukan karena kapitalisme gitu, tapi karena hal lain misalkan kayak gitu. Tapi mana menyangka gak bahwa ini memang tidak terjadi atau memang terjadi gitu? Orang menyangka terjadi tapi bukan karena kapitalisme gitu maksudnya. Oke, berarti emang terjadi tapi penyebabnya bukan kapitalisme ya, gitu. ada hal lain lah kata orang mah. Tapi kalau misalkan bukan penyebabnya bukan dikatakan kapitalisme lah gitu. Tapi apakah mungkin itu kapitalisme? Mungkin. Nyesok jelaskan kenapa mungkin, kan mana itu? Kerangkanya kan sama ini tuh. Kerangkanya sama. Ada pemerintah. Kenapa pemerintah? Kenapa bukan rektor? Karena ada universitas swasta. Emang kalau misalkan universitas swasta benar-benar sebebas itu kah, Cis? Iya, ayeuna binus we. Mun aya demo-demo gitu, emang wani mahasiswana demo ke pemerintah? Kan pemerintah dalam community state-nya kan. Jadi dia kudu netral, harusnya netral kan. Pemerintah. Ya, pada konsep idealnya. Ya, harus netral. Terus dia juga faktualnya penjaga pasarnya. Nah, kalau kelihat faktualnya berarti kan dia kan udah melenceng dari kapitalisme kan, kata orang kan. Atau menyesuaikan. Menyesuaikan dalam hal emang Amerika menurut maneh menjunjung tinggi kapitalisme yang paling murni? Ya gak ada yang menjunjung tinggi kapitalisme, yuk gak ada. Katakan bukan menjunjung tinggi sih. Gak ada yang mengaku negara kapitalisme. Tapi pada pelaksananya kan tetap ya mirip-mirip kayak kapitalisme. Ada yang mirip-mirip pelaksanaannya. Menurut maneh kalau misalkan penyesuaian di Amerika itu apa ya? Katakanlah apa yang terjadi di Amerika dan di Indonesia itu menurut maneh apakah bukankah suatu hal penyesuaian dengan budaya ataupun kebiasaan ataupun kondisi masing-masing negara? Ya terus? Menurut orang itu salah satu penyesuaian sih, Ces. Ya, oke. Katakanlah emang penyesuaian ya. Nah, berarti kan kapitalisme bukan salah satu faktor kan, tapi bukan satu-satunya faktor, tapi kan ada salah satu faktor kan. Gitu maksud orang tuh. Jadi gak bisa karena kita membahas satu ini tiba-tiba yang karena ini tuh satu-satunya gitu. Oke, berarti maneh siap, orang ngerti. Tapi kalau misalkan ada kasus nih, misalkan kapitalisme itu merupakan suatu faktor yang memang bukan satu-satunya, tapi satu faktor yang memang mendukung yang paling besar gitu kan, kayak gitu. Gimana ini, Ces? Ya bagaimana, kenapa bisa gitu ceritanya. Kenapa bisa? Ya. Pertama konsepnya gitu kan, kalau misalnya ketahuannya kan tadi yang tentang konsep ideal tadi gitu kan, pemerintah harusnya netral, harusnya kan cuman menyediakan arena supaya katakanlah yang mau punya konvensional ataupun yang pendidikan gitu kan bisa bersaing secara sehat gitu kan. Pada kenyataannya apakah nggak sepanjang jauh-jauh lah ternyatakan idealnya lah di Indonesia, apakah begitu? Tidak ya. Orang pernah nonton video dari YouTube-nya Raymond Chin. Apa kan? Mana? Ya. Dia tuh nyebutin kalau misalkan kapitalisme secara umum itu ada 2 atau 3 gitu. Yang jelas, yang pertama itu ada kapitalisme yang laissez-faire gitu kalau nggak salah, yang dari bahasa Prancis gitu kan, yang artinya itu let it be atau kan antepkeun we sajadi-jadinya gitu kan. Itu merupakan suatu
kapitalisme yang memang bentuk awalnya kayak gitu kan ya. Ya. Jadi nggak gitu kan asal kumaha gitu kan, Ya. bersaing secara sehat. Yang kedua ada komunikasi, ada kapitalisme lain, ada kapitalisme welfare. Nah, kalau misalkan komunikasi nih, kalau misalkan kapitalisme welfare ini si pemerintah gitu kan mengintervensi kegiatan entah itu apapun itu yang ada di dalam sistem kapitalisme, tapi tujuannya itu untuk mendongkrak, untuk membantu supaya kegiatan yang ada di dalam kerangka kapitalisme itu tadi menjadi lebih efisien lah gitu kan, kayak gitu. Terus ada yang tipe yang ketiga, ada yang tipe Ersatz atau apa gitu ya, pokoknya dari bahasa Jerman yang artinya itu fake atau korup gitu kan. Korupnya itu bukan korupsi, fake aja gitu, palsu gitu kan. Nah ini tuh tipe kapitalisme yang mungkin mengambil salah satu ataupun beberapa bagian dari kapitalisme, tapi pada praktiknya itu benar sih korup, kita korupsi. Soalnya di dalamnya itu kayak ada intervensi pemerintah, tapi yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Ini gitu kan. Terus sekarang apa hubungannya sama kenapa orang bisa menyamakan antara kapitalisme ekonomi dan kapitalisme, katakanlah orang senangnya pendidikan sih yang ada di Indonesia gitu ya. Ayeuna mun misalnya tadi masalah ieu pang deket sama masalah pencetak pekerja gitu ya. Universitas kan cenah mun misalnya prodi yang tidak ini kan ieunya tinggal dihapus aja gitu kan, tidak ada kaitannya dengan kebutuhan industri gitu kan. Emang mana pikir itu kebutuhan industri itu kebutuhan siapa? Konglomerat. Jadi kalau misalkan nanti universitas yang mungkin nantinya peraturan tersebut apabila memang nanti disahkan gitu ya, tidak ngikut pemerintah, apakah mana bisa menjamin pemerintah masih akan tetap katakanlah memperhatikan atau paling banter-banter lagi meren ya nggak usah diantepkan gitu ya, kayak gitu. Berarti mana teh menganggap kalau negara ini tuh sedang menggunakan kapitalisme yang terakhir tadi gitu, kapitalisme pahit. Tidak secara keseluruhan juga sih, hanya dalam pendidikan aja. Enggak, bukan cuma pendidikan sih, mungkin ada di bagian yang lain gitu. Tapi dalam konteks ini ya sih. Satunya pendidikan lah gitu. Oke, lanjut terus mah. Tapi kapitalisme ini bukan ini sih, Cez. Gimana ya? Orang tidak menekankan di kapitalisme yang secara keseluruhan, tapi salah satu unsur atau salah satu konsep dari ide ataupun sistem ini itu kapitalisme itu menurut orang ada di dalamnya gitu, Cez. Sama kayak mana gitu. Iya maksudnya nanti kan tadi udah menjelaskan ada tiga kapitalisme kan, yang murni, yang terus ada yang pemerintah ikut campur membantu, terus ada juga pemerintah yang membantu tapi demi menguntungkan salah satu pihak gitu kan. Yang mana ya berarti kan kalau yang ketiga ini mah kan sebenarnya dia malah fake kapitalisme yang sangat dibenci oleh Karl Marx lah orang katakannya, karena dia kalau kita dia membantu salah satu pihak berarti kan dia kesenjangannya kan makin tinggi. Kalau membantu yang di atas, membantu yang di bawah ya berarti gak apa-apa sih kayaknya mah ya kayak gitu ya mungkin ya. Karena kan kesenjangannya kan makin menurun kalau membantu yang di bawah mah. Jadi menurut mana kapitalisme itu harusnya membantu yang di bawah gitu? Enggak lah, emang kapitalisme ya gitu. Emang pada dasarnya akibat kapitalisme ya eta makin kesenjangan. Akibatnya pasti itu. Gak mungkin kita lepas mencoba untuk menghentikan akibat dari kapitalisme, gak mungkin gitu. Terus menurut mana ini dalam lingkup universitas itu bukan kesenjangan ini? Ya oke, lanjut kemana terus? Naon? Ya itu apa yang ingin mana coba ini kan gitu. Ya, pada intinya mah ya orang mau menyampaikan aja gitu kan, yang tadi gitu kan pernyataannya, apakah orang-orang di lingkup pendidikan dan universitas itu sadar bahwa mereka sedang melakukan katakanlah praktik mini atau misalkan kapitalisme gitu ya. Entah itu mini ataupun mayor gitu ya. Gitu. Menurut orang iya, karena ya ini gitu kan kerangkanya sama, mirip gitu. Ya, terus apa lagi? Terus pertanyaan yang kedua gitu kan, kalaupun memang iya gitu kan, apakah mereka mengadopsi kerangka yang ada di kapitalisme ekonomi? Orang jawab lagi sekali lagi, iya, karena emang kerangkanya sama, udah gitu aja pembuktian. Menurut orang kayak gitu. Ini orang dapat ini dari mana juga kerangka yang ekonomi gitu. Ya. Kumaha sih? Ya benar, iya sih benar.
Itu mana ada apa gitu? Ya, sangka lagi apa ya? Orang ketika orang bilang kapitalisme pendidikan ya, orang bukan bermaksud meniadakan kapitalisme di dalam pendidikan, bukan berarti tidak ada, tapi orang ingin mengatakan sebenarnya mah ada bahasa yang lain yang lebih apa ya, yang lebih pas untuk pendidikan tuh. Apa tuh? Lawan kapitalisme, sosialisme, komunisme, pendidikan. Bukan, tapi apa ya? Kontra sosialis. Nanti itu mah. Nah, itu loh. Ini soalnya kan kalau kapitalisme awalnya kan tujuannya baik, segala macamnya lah, dengan segala macam pro dan kontra. Nah, maksud orang tuh pasti ada gitu kata-kata yang lebih cocok dibanding kapitalisme gitu, maksud orang tuh. Anarkisme pendidikan. Anarkisme so. Kan misalkan dalam konteks sistem pemerintahan, enggak sih, sistem komunal kelompok gitu ya. Si anarki ini nggak punya pemerintah, peraturan tata tertib hanya ditentukan oleh yang paling terkuat yang terkuat. Tapi bisa wae kapitalisme dalam pendidikan, misalkan yang pintar makin pintar gitu, yang bodoh makin bodoh. Kalau misalkan kita ngomongin sistem kan kumaya ngomongnya teh sistem kan ya gitu aja, bukan pasar bebas gitu dalam artian ketika ada subjek yang banyak gitu. Kalau sistem kan gitu-gitu aja kan ininya teh, si subjeknya tuh gitu-gitu aja. Kalau pasar bebas kan ada orang-orangnya tuh beda-beda gitu misalnya teh. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat yang emang yaitu mengatur semuanya, tapi mengaturnya tuh dalam hal subjek, bukan sistem gitu misalnya itu. Kan kayak gini kan ada pemerintah, ada publikasi ilmiah, ada pencetak pekerja, kan itu mah lebih ke arah apa ya bilangnya, pemerintah kan satu orang aja gitu. Sementara kan kalau ini kan si pasar bebas kan banyak orang gitu. Ya orang masih ada kata-kata yang lain dibanding kapitalisme mah gitu. Tapi untuk pendidikan gitu. Tapi emang masuk tapi orang merasa ada yang lain gitu, intinya gitu lah. Berarti pada kesimpulannya maneh bisa jadi setuju dengan konsep yang orang sampaikan, tapi tidak dengan title-nya gitu. Tidak. Tapi setuju kan? Tidak dengan title kapitalisme nah. Gitu. Sip. Ayeuna naon? Orang di sini punya pertanyaan atau pembahasan yang gitu kan, kayak pemantik gitu. Namun misalnya orang melihat kapitalisme dari sisi buruknya gitu ya, Cis. Kira-kira namanya gak bisa ya tadi individualisme kan eta teh anu orang bahas. Individualisme. Tapi sejauh ini maneh tahu gak apa yang menyebabkan individualisme itu terjadi? Selain egoisme kan individualisme gitu. Kan karena mementingkan diri sendiri dibanding orang lain kan, gitu aja kan intinya mah. Tapi kenapa seseorang manusia bisa muncul perasaan seperti itu gitu? Nah, kira-kira kenapa? Kalau kita melihat judul kita ya, itu juga merupakan efek samping dari kapitalisme itu sendiri gitu. Ketika katakanlah ada seseorang yang dia masuk dalam sistem kapitalis nih, ada pekerja, semuanya pekerja lah ibaratnya mah. Terus ada bosnya gitu. Nah, si pekerja ini gak mungkin dong dia membantu pekerja yang satunya, karena dia merasa ya dia ingin naik pangkat misalkan ya, biar gaji lebih banyak mungkin. Terus jam kerja makin dikit bisa jadi. Ya jadi dia gak mungkin membantu pekerja yang lain gitu. Sehingga muncullah sikap individualisme tersebut. Menurut maneh kapitalisme itu menghasilkan individualisme atau sebaliknya? Nah, kita menghasilkan gitu. Kalau misalkan sebaliknya masuk gak sih kira-kira? Kalau sebaliknya? Ataupun mungkin sebenarnya itu lingkaran? Kalau sebaliknya gimana cara dia masuk? Kalau sebaliknya kan kalau argumen orang mah ya karena kapitalisme sistemnya pasar bebas, berarti orang-orang saling berkompetitif, berambisi, ya berarti
otomatis mereka saling menjatuhkan satu sama lain dong, yang menghasilkan tumbuhnya individualisme. Sementara kalau kita lawannya sosialisme kan mereka satu kesamaan, mereka mencoba menyamaratakan semuanya. Kalau semua sama rata ya ngapain bersaing kan, ibaratnya mah kayak gitu. Semua mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama, ya ngapain bersaing, toh gini-gini aja gitu ibaratkan. Kalau kapitalisme kan ada tujuannya bersaing itu kan supaya lebih kaya, lebih makmur, lebih bahagia kan kayak gitu. Jadi kalau sebaliknya ya gak masuk akal kata orang mah. Malahan ya masukkan kalau individualisme gitu, karena itu bersaing teh ya ta. Tapi memang misalnya tadi baik lagi kalau misalkan ke efek negatifnya, kita lihat di kacamata negatif kapitalisme gitu ya. Ada gak sih kayak buat sementara deh gitu kan, kira-kira solusi sementara yang mana bisa berikan untuk mengcounter sisi negatif kapitalisme itu sendiri gitu kan. Tidak perlu mengganti kapitalisme menjadi suatu hal yang baru gitu ya, tapi untuk mengcounter sisi-sisi negatifnya doang gitu. Apa hal negatif yang ingin dikonternya dulu? Ya untuk kesejahteraan buruh. Oh ini kan ini hari buruh. Kebetulan ya, kebetulan. Katakanlah gitu. Satu-satunya, salah satunya. Demi kesejahteraan buruh berarti ya. Kata orang mah ya salah satunya ya eta ketika pemerintah ikut andil, kata orang mah kalau kayak gitu mah ya. Kayak seperti kita masuk yang komunisme yang kedua tadi kan, komunisme kapitalisme yang kedua tadi kan, ketika pemerintah turut andil membantu seperti misalkan kayak ada aturan-aturan gitu, kayak misalkan hari libur buat buruh kayak gitu kan ada kan, terus ada jam kerja buat buruh kayak gitu intinya mah. Kayak gitu. Berarti pemerintah yang memegang kunci penting kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi personalnya deh, misalkan si konglomerat ataupun yang punya perusahaan gitu ya, kira-kira mana bisa nebak gak isi pikiran mereka tuh kayak gimana, kenapa mereka jadi tega untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa mempedulikan kesejahteraan para pekerjanya gitu. Apa ya, karena orang belum pernah di posisi mereka ya, orang belum bisa merasakan ya, tapi menalar aja Cis. Menebak kiranya gitu. Posisikan mana mempunyai kuasa yang besar gitu kan atas banyak orang, walaupun mana bukan pemerintah gitu. Berkuasa atas uang ataupun makanan mereka gitu. Ya, kata orang mah ya biar mereka tetap bertahan di peringkat sosial mereka, kata orang mah. Mau nggak mau mereka harus mengeksploitasi lagi buruh ibarat makannya. Jadi jika banyak gening kasus-kasus kayak kan harus sama ada uang pesanggon gini, tapi si pekerja teh disuruh keluar sendiri, bukan dikeluarkan kayak gitu kan. Salah satunya ya seperti itu, biar mereka gak keluar uang banyak lagi gitu untuk hal-hal yang mereka bisa kontrol lah. Karena mereka ingin tetap ada di atas tersebut, di kekuasaan tersebut. Menurut mana? Menurut mana? Mempertahankan kekuasaan kan itu namanya. Ini orang bawa ilmu kesehatan ke sini ya. Ini kalau misalkan di awal-awal semester itu kan ada ini ya Ces, di tiap fakultas kesehatan itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada seorang ilmuwan namanya itu Maslow. Dia punya konsep segitiga Ces, segitiga kebutuhan dasar manusia. Apa kan teman gitu? Yang paling dasar itu ada kebutuhan fisiologis, fisik, makan, tidur, yang kayak gitu. Di atasnya ada rasa aman. Di atasnya lagi ada rasa kasih sayang. Di atasnya lagi harga diri. Terus yang terakhir aktualisasi diri, itu di puncaknya gitu kan. Menurut maneh si pemikiran para konglomerat ataupun si para bos pengusaha itu tadi gitu kan, untuk tetap berada di puncak strata sosial gitu kan, itu kan merupakan suatu aktualisasi diri gak sih? Bener. Nah, orang mah kepikirannya teh kalau misalkan si segitiga ini kan berdirinya tuh kan bertahap ya Ces. Kalau misalkan gak ada unsur yang di bawahnya, berarti otomatis yang di puncak pun gak bisa berdiri, bener nggak kira-kira? Ya.
kan tadi yang di bawah aktualisasi diri itu kan ada harga diri. Di bawah harga diri ada rasa kasih sayang gitu kan. Di bawah rasa kasih sayang ada aman gitu kan. Kalau misalkan di fisiologisnya runtuh itu kan yang paling dasar itu kan runtuh semuanya. Kumaha kalau misalkan kita turunkan si aktualisasi ini gitu, aktualisasi diri ini menjadi ke level yang kedua dari bawah, rasa aman dan nyaman gitu kan bagi sesama manusia gitu kan. Kira-kira kalau misalkan manusia ada di level yang kedua dari bawah itu gitu ya, jadi semua manusia itu gak ada gak kepikiran aktualisasi diri, cuman kepikirannya itu asal aman dan nyaman aja gitu kan. Enggak deh, aman doang nih misalkan katakanlah semua manusia nih di sini atau misalkan di suatu negara gitu kan. Menurut maneh kira-kira cocok gak kalau misalkan kapitalisme dicantumkan ataupun diberlakukan di kondisi sosial seperti itu? Tapi kan nggak mungkin rasa aman semuanya perang? rasa aman. Perang? Oke. Perang kan aya jelema-jelema beunghar oge kan, aya misalkan jelema beunghar mau sanggeunahna kan masih tetap ada kan. Karena mereka merasa aman, karena mereka dilindungi oleh para prajurit mereka. Tetap ada kan intinya mah si kasta itu teh. Nggak mungkin semua sama. Kecuali kiamat. Oke, ambil kiamat di situ berarti. Kalau misalkan kiamat berarti kira-kira masih berlaku gak kapitalis di situ? Nggak kiamatnya yang bisa hancur. Bisa. Oke, bisa ya. Bisa hancur atuh. Tapi misalnya sosialisme, komunisme masuk tadinya kira-kira? Masuk sih kurang. Kenapa bisa masuk? Kan komunal, bersama-sama gitu kan. Asal Okay. aman, Yeah. asal saling mengamankan. Kurang masuk gitu kan. Kalau misalkan kan, mau ekstrim-ekstrimnya gitu kan, sok kumaha. Kita kiamat kumaha lah kan belum tahu. Kiamat nuklir berarti perang kan itu mah. Walaupun ya. Kata orang mah kalau mau masukin kiamat, kurang sih kata orang mah kiamat mah kan akhir dunia ya. Jadi gak tahu kan akhir dunia kayak gimana. Gitu. Yang mending secara spesifik aja ya. Perang nuklir ya, perang nuklir ya. Ya pada akhirnya mah ya tetap aja kapitalisme yang berkuasa. Yang di bawah makin tetap butuh makan, yang di atas tetap membutuhkan aktualisasi diri karena dia yang punya tembok anti nuklir kan, dia punya tembok anti nuklir, dia punya orang yang dia cintai, dia punya harga diri, dia punya gitu teh, makanan, dia punya rasa aman. Ya tetap ada itu si segitiga itu tuh di dalam diri orang tersebut. Oke. Materi kumaha si kapitalisme ini sisi buruknya cukup sulit untuk diberantas gitu, atau gimana? Si sisi buruk dari kapitalisme itu cukup sulit untuk diberantas gitu. Iya, soalnya emang akibatnya pasti gitu. Tapi misalnya kemana? Berarti susah ya, harus langsung menyasar kepada para elit ataupun orang-orang yang benar-benar diuntungkan oleh adanya kapitalisme berarti kalau misalkan kita mau memberantas sisi negatifnya itu. Ya, kan. Sedangkan untuk mengakses orang-orang tersebut pun kita nggak tahu bahkan orang-orangnya siapa aja gitu kan, kayak gitu. Kan ada kalimat gini, ketika kita berada di bawah di kapitalis, di lingkungan bawah kapitalis ya kita merasa kapitalis jelek gitu. Tapi ketika kita berada di atas kapitalis ya kita merasa kapitalis ya bagus gitu. Padahal sama aja sih dengan sosial gitu kan. Rek tingkat kalangan atas, tingkat kalangan bawah, yang selalu yang dikorbankan kan kalangan bawah kan. Jika ketika perang yang dikorbankan ya kalangan bawah, bukan kalangan yang atas, sama aja. Kayak kapitalis, sosialis, liberalis, apalagi ya semua itu kan pada intinya mah yang atas yang yang untung, yang bawah yang rugi. Tapi kapitalisme fokusnya tuh akibatnya tuh ya dia itu kesenjangannya makin tinggi. Tadi orang lagi nyokot
katakanlah tentang tadi gitu ya, tentang mana bahwa kalangan bawah yang dikorbankan gitu. Itu kan bisa berlaku ke hampir semua sektor gak sih, Ces? Katakanlah ketika perang gitu ya. Panglima cuma di belakang layar gitu. Yang berperang hanya prajurit gitu. Ya. Tapi kalau misalkan orang lihat yang kisah-kisah ataupun film-film yang menceritakan zaman-zaman dahulu gitu ya, sebelum senjata api ditemukan ataupun senjata api udah ditemukan gitu ya, tapi yang zaman dulu gitu, itu kan panglima perangnya teh ikutan di garis depan gitu. Itu kira-kira sejak kapan dan kenapa gitu panglimanya bisa pindah ke belakang gitu, gak ikutan langsung turun perang gitu kan ke medan perang? Kira-kira mana ada gambaran gitu? Pertama mungkin ini lebih ke arah itu sih, lebih ke arah kan dulu mah belum ada apa ya, strategi perang belum ada kan. Tapi kan makin kesini makin ada strategi perang, ahli strategi kan ada kayak itu kan. Kata orang pasti ada bagiannya juga, bagian di lapangan, bagian di belakang. Mungkin panglimanya ada dua, panglima untuk mengurus strategi, panglima untuk mengurus lapangan. Itu sih kata orang. Cuman seliwat-seliwat doang kan Orang gak dewasa aja udah ngebahas gitu. Oke, nanti Ces. Duh, tuh ini Apa ya? Tapi pokoknya kalau misalkan apa ya, menyangkut lagi kepada judul gitu ya, baru apa ya, mengacu pada judul, kayaknya masih ada gak sih yang harus dibahas? Kapitalisme. Menurut mana kena kapitalisme membuat individualisme atau enggak? Jawaban mana bagaimana? Apakah kapitalisme membuat individualisme? Kalau misalkan secara vertikal mungkin, secara horizontal tidak. Horizontal dalam artian Dalam artian kalau misalkan posisi mana itu kan secara horizontal gitu, katakanlah orang pekerja gitu ya. Antara pekerja satu dan pekerja yang lain, kalau misalkan dalam hal kapitalisme menurut orang enggak sih, Ces, karena orang merasa bahwa orang senasib sama dia gitu kan, cenderung akan bekerja sama pun begitu dengan para bos besar gitu kan. Para konglomerat gitu kan, karena pada sarwa beunghar nya saya gaulnya geus jeung debeung harde gitu kan. Nama mungkin full individualis gitu kayak gitu. Menurut orang kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan konteksnya secara vertikal gitu kan, dari atas ke bawah gitu kan. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih menurut orang. Jadi individualisme tadi bukan individualis personal gitu, individualis komunal. Jadi antara per kelompoknya gitu kan, ngumpul aja kelompok manehanana gitu kan, bung bergaul aja kelompok nu lain gitu, kayak gitu. Kayak gitu, kalau misalkan emang kalau gitu, masih kalau misalkan emang kayak gitu, emang mungkin sih, Ces, menurut orang kayak gitu. Kita misalkan mana sebagai pekerja, terus orang sebagai pekerja, terus mana ningali orang gering ya, apakah mana bakal membantu memberikan obat atau mau bantu nengok unggul tuh enggak? Berarti kan mana tidak punya apa ya namanya teh, solidaritas modern. Mereka buah besok. Mereka bolu. Tapi kalau misalkan ya kayak gitu sih, setidaknya kalau misalkan senasib itu pasti ada percikan di dalam hati sih, Ces, bisikan lah gitu kan. Walaupun ya masalah apakah bisikan tersebut dilaksanakan atau tidak ya koma personal masing-masing. Iya sih. Gitu lah pasti. Ya baik deh kalau misalkan ninggalin di luhur gitu ya. Emang sih di luhur ge sebenarnya para bos gitu ya, tidak ada niatan, katakanlah emang nggak ada niatan untuk flexing atau naon gitu ya. Tapi kalau misalkan yang di bawah melihat yang di atas, dah pasti mikirnya tuh kayak ada rasa apa ya, dengki yang kayak gitu kan, karena ya yang di bawah berpikir kalau misalkan ya apa sih gitu kan, ya orang harusnya dia gitu kan sudah susah-susah, ini malah yang di atas malah pamer-pamer kekayaan gitu kan, kayak gitu ya. Pas dia ada percikan apa ya, sih konflik-konflik kayak gitu. Tapi kan bisa wae ketika ada kenaikan jabatan, bisa wae kan yang horizontalnya itu malah menimbulkan konflik. Maksudnya? Ketika ada perebutan jabatan yang horizontal kan bisa wae saling berkonflik. Bisa. Maksudnya kemana? Yang ingin Mani sampaikan apa? Ya kan itu dari produk kapitalis kan, jabatan gitu kan. Ya kalau misalkan ada konflik mah ya wajar sih. Ya maksudnya nanti berarti kan tidak serta merta
jadi solid kan gara-gara sama tersebut. Kalau misalkan ada sebuah masalah mah ya nggak kayak deh gitu. Ya pasti lah kabeh gitu tuh sih Ces. Emang gitu kan. Sebenarnya Ya maksudnya kan cek orang teh gitu kan. Apakah gitu kan individu, apakah kapitalisme dapat menyebabkan individualisme gitu kan? Iya gitu kan. Iya. Idealnya kan kayak gitu kan. Kalau misalkan ada faktor lain itu entah itu ada suatu kebutuhan ataupun kepentingannya pastilah, entah itu ada konflik atau solidaritas dah ngaran-ngaran jelema nanda dinamis atau gimana deh. Saya kumaha gitu. Kayaknya orang Jadi- gimana gitu kan 5 menit kemudian bisa setuju 10 menit kemudian bisa jadi debat deh gitu kan namanya apa. Oke, jadi pada kesimpulannya mah ya kapitalisme juga nggak serta merta membuat individualisme kan gitu ya. Ada faktor-faktor lain yang lebih lebih masuk akal gitu lah, nggak lebih masuk akal ya, yang ada faktor-faktor lainnya lah. Kayak gitu kan kumaha kira-kira beres tuh pembahasan ini. Beres kadang-kadang. Beres anjing. Udah sih kita gak ada yang perlu dibahas lagi. Apa sok mana rek ngebahas nanti. Kurang udah semua materi itu teh. Sejarah si Adam Smith sama Karl Marx itu udah. Bisa rek macam-macam eta ya, baca urang eta. Urang hasil merangkum di 3 video ya yang sama. Oke, berarti udah beres nih ya.